cantik tapi begini, tapi ini dia rajin gitu tapi kurang cantik. Kalau yang satu lagi apa gitu ya, jadi mulai seleksi nih, menganalisa. Nah, tergantung nih kebutuhan perusahaan apa. Nah, kebutuhan itulah yang nanti akan mengarah ke metode apa sih yang harus kita pakai, atau alat tes apa sih yang harus kita pakai agar kita bisa mendapatkan orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi kita menganalisa, melakukan tes pada pelamar, kemudian menemukan seorang yang terbaik untuk bisa ditempatkan. Sehingga proses keseluruhan seleksi ini adalah menggambarkan proses menyaring dan memilih calon karyawan atau pelamar untuk dapat diterima di perusahaan, ya. Jadi ini adalah mencari, yang ini adalah memilih, ya, memilih seleksi, ya. Dan ini tadi adalah beberapa hal untuk metode yang untuk pencarian. Bisa pakai website, bisa pakai job fair gitu ya, bisa pakai headhunter. Nah, semua ini tergantung, bisa pakai career development center, tergantung apa yang dibutuhkan. Kalau karyawan baru, fresh graduate, biasanya kita pakai career development center gitu ya, langsung mengena di sekolah-sekolah tersebut. Nah, sedangkan untuk atau job fair gitu, sedangkan untuk pengalaman biasanya kita menggunakan konsultan atau headhunter gitu, karena tahu bahwa track record tersebut terekam oleh headhunter tersebut, ya. Ini gambarannya tentang rekrutmen dan selection. Jadi kalau ditanya rekrutmen itu apa, seleksi itu apa, teman-teman di sini sudah bisa menjelaskan, ya, bisa menggambarkan gitu ya. Baik, ini adalah flow besar nih, flow besar yang tadi saya sampaikan awal mengenai beberapa unit kompetensi yang nanti kalau teman-teman mau mengambil unit kompetensi atau mau mengambil skema rekrutmen dan selection, maka inilah tahapan yang Anda harus bisa gambarkan gitu ya, flow besarannya. Ya, mulai dari kebutuhan tenaga kerja. Kalau yang pertama kali nih, misalnya nih ada perusahaan gitu ya, perusahaan restoran atau kita bikin kafe ya. Kita pada saat kita sebelum mencari tenaga kerja, kita harus tahu nih rencana bisnisnya itu apa sih. Jadi kalau misalnya kita bikin kafe, restoran, mungkin ada teman-teman di sana, wah saya nanti lulus saya pengen punya bisnis gitu ya. Oke, saya harus mencari tenaga kerja. Oke, tapi pahami dulu Anda punya bisnis apa nih gitu. Bisnisnya seperti apa nih? Oh, bisnisnya mengenai kafe. Oke, kafe yang seperti apa? Kafe yang akan membentuk dengan restorannya atau hanya kafe saja? Kemudian apakah ini untuk menyaring mahasiswa atau untuk menyaring orang level medium high, atau kita hanya enggak kok cuman murah meriah ya? Harus jelas rencana bisnisnya, sehingga itu membentuk organisasi apa yang kita harapkan dari bisnis tersebut, ya, dari restoran atau perusahaan yang akan kita bangun tersebut. Oke, setelah jelas struktur organisasinya, maka kita buatlah rencana rekrutmen. Oke, kalau saya membutuhkan membuat kafe yang untuk anak-anak muda nih, otomatis kita akan rekrut yang orang-orang yang kekinian juga kan ya, karena akan memberi warna gitu ya, warna yang akan membantu dalam mengemas perusahaan atau kafe tersebut yang akan Anda buat misalnya. Oke, bikin rencana rekrutmen. Dibutuhkan misalnya apa sih kalau kafe itu yang dibutuhin? Oke, yang baristanya misalnya kayak gitu ya, kemudian waitersnya, kemudian apa saja yang Anda butuhkan gitu ya, kasirnya kayak atau apa yang Anda bikin nih organisasinya. Kemudian rekrutmen, apakah mau semua direkrut dalam satu waktu, ataukah yang penting perusahaan ini atau kafe ini ya kayaknya yang pertama nggak harus semuanya dia, yang penting satu harus ada yang bikin kopi dulu nih, kalau nggak ada yang bikin kan susah ya gitu. Sama satu lagi pelayan nanti dulu deh, kita bisa rangkap sama kasir misalnya kayak gitu, karena belum banyak. Oke, boleh. Nah, itu Anda rencanakan rekrutmen. Kemudian setelah tahu nih posisinya ini, terus jabatan ini. Nah, tadi Anda sudah bisa tuh menentukan spesifikasi jabatannya. Seorang kasir atau waiters, kemudian baristanya gitu ya, itu yang sederhana aja, simpelnya aja. Kemudian kualifikasinya tenaga kerja apa? Seorang waiters butuhin apa sih? Orang yang bisa service mindedness atau orang barista ya. Oke. Kalau yang waiters ya, misalnya orang yang
service mindedness, kita bisa memahami satu dengan yang lainnya, dengan tamu-tamu, sehingga dia bisa bersikap ramah, bersikap baik gitu ya, melayani. Nah, kalau barista apa? Dia harus cekatan, dia harus detail, dia harus bersih, rapi, misalnya kayak gitu ya, orangnya harus punya kompetensi membuat kopi misalnya kayak gitu. Kemudian kalau kasir apa sih? Orang yang teliti, orang yang detail. Karena kalau salah hitung, salah pembayaran itu bisa fatal ya. Itu gambarannya kualifikasi kerjanya. Kemudian baru kita ngadakan metode pengadaannya mau seperti apa sih, dengan apa sih? Bisa dengan metode interview, bisa dengan tes. Barista, oke, dites bikin kopi, itu juga bisa gitu ya. Oke, kemudian itu yang kebutuhan tenaga kerja. Sampai di sini ada pertanyaan nggak sebelum saya masuk ke bidang rekrutmen nih? Walaupun sudah disampaikan ke Pak oleh Pak Agus ya kemarin ya, itu kebutuhan tenaga kerja. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah tentang rekrutmen. Kita memfinalisasi rencana rekrutmen nih. Jadi rekrutmen sudah nih, oh yang dibutuhin ini dari kebutuhan tenaga kerja tersebut, maka kita finalisasi rencananya. Kemudian setelah itu kemarin ada employee branding ya. Betul ya? Oke, kita udah tahu nih posisi sekian yang kita mau rekrut. Kemudian kita nih mulai tawarkan nih, ini loh ada kafe baru, kafe kekinian ya. Kita butuh ini tenaga kerja, orangnya seperti apa sih? Nah, oke, kita cari dari mana nih orang-orangnya? Oh, kalau orang-orang ini bisa mungkin SMK nih ya, yang mungkin baristanya, atau kita boleh buka lowongan kecil-kecil, atau kita bisa nih dari teman-teman, kamu punya nggak teman yang bisa bantu kita gitu? Kalau awal-awal kan gitu ya, boleh. Kemudian setelah itu kita saring orangnya, rekomendasikan seleksi, kemudian kita undang seleksi. Kita masuk ke seleksi nih. Setelah tadi dapat daftar nih dari rekrutmen, nih loh orang-orangnya, listnya yang mau diseleksi. Oke, hey tim seleksi, tolong dong seleksi. Oke, kita lakukan assessment. Assessmentnya apa sih? Boleh dengan wawancara yang tadi saya sampaikan, boleh juga dengan tes skill, boleh dengan apapun tergantung kebutuhan kita gitu ya. Oke, kemudian kita merekomendasikan, kemudian kita tempatkan. Setelah itu kita lakukan penawaran kerja. Kemarin Bu Bano sudah sampaikan apa saja penawaran kerja ya, mulai salary dan sebagainya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian melakukan perjanjian kerja. Itu yang jadi PR ya teman-teman di sini ya. Bikin perjanjian kerja. Bikin penawaran kerja apa bikin perjanjian kerja kemarin? Penawaran kerja. Oke, penawaran kerja ya, jadi baru menawarkan ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu ada orientasi. Kalau orang tuh masuk gitu ya, otomatis dia orientasi dong gitu ya. Jadi orang tuh nggak datang terus bingung aja nih, saya masuk ke sini ngapain ya, suruh apa ya gitu. Nah, tapi diinformasikan organisasinya seperti ini, kebijakannya seperti ini, mana yang boleh dan tidak boleh, seragam kalau masuk. Kalau saya nih ya, karena di pabrik ya, Indosemen, masuk nih kantor harus menggunakan seragam, karena seragam itu selain untuk kebersamaan, kita merasa sama nih ya, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah karena menggunakan uniform yang sama, juga kita merasa bahwa safety dan security. Kenapa? Orang yang masuk harus orang yang berseragam. Kalau orang yang berseragam itu harus dicurigai gitu ya. Maksud curigai itu dia adalah tamu atau dia orang luar. Nah, kita boleh nih menanyakan bahwa keperluannya apa, karena dia tidak berseragam berarti dia orang luar gitu ya. Oke, kemudian kalau dari kami karena pabrik K3 nih, nanti kalau teman-teman misalnya yang melamar kerja di pabriknya, yang pertama harus teman-teman tanyakan adalah masalah safety ya. Kenapa? Karena safety itu penting. Di pabrik itu utama safety. Jadi kalau pabrik itu tidak mempunyai safety, hati-hati ya, karena risiko kerjanya sangat besar gitu ya. Jadi harus safety-nya jelas, K3-nya jelas, HSE Health, Safety and Environment-nya jelas. Kemudian ID card, kalau misalnya ID card misalnya, oh ini memang karyawan kita, kasih ID card. Kemudian kasih peralatan kerja dan orientasi kerja. Kalau di pabrik kami ada helmet, kemudian ada vest, kemudian ada masker gitu ya kalau di pabrik ya. Nah, gitu ya. Safety shoes. Nah, itu kalau di pabrik. Oke, sampai di sini
Ini adalah yang akan saya sampaikan untuk 2 hari ini ya, tentang seleksi gitu ya. Mulai dari assessment, kemudian wawancara dan sebagainya, bagaimana kita menyeleksi orang-orang agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sampai di sini Flow, ini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Boleh? Saya buka pertanyaan dulu. Oke, Mbak Setiti. Oke, silakan Mbak Setiti. Saya panggil siapa ya? Mbak. Boleh silakan Mbak Setiti Puji Rahayu. Oke, Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Silakan Mbak, boleh sampaikan. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas. Terdengar. Agak keras sedikit boleh? Boleh. Sudah jelas, Bu? Sudah jelas. Oke, izin bertanya. Untuk semisal kan kita udah nih buka, sebenarnya saya mau nanya tentang suatu case, Ibu. Boleh, silakan. Saya pernah bukan mewawancari sih, kayak pernah bukan menangani sih, kayak pernah bertemu dengan kasus ini, dan saya jujur bingung harus bagaimana. Kebetulan di tempat daerah kos saya itu ada buka kafe baru. Nah, menurut saya dari segi tempat dan letaknya itu sudah strategis, Bu. Namun yang saya sayangkan, waktu open recruitment untuk pegawainya itu sangat sedikit, Bu. Terus sedangkan pemilik kafe tersebut mengharapkan SDM yang unggul, yang emang tepat dengan usahanya ini. Nah, pemilik general manajernya otomatis bingung, Bu, harus bagaimana. Pendaftarnya sedikit, terus mau tidak mau dia harus mengambil semua itu anak-anak yang mendaftar ke tempatnya. Tapi dengan SDM-nya bisa dibilang masih kurang sibuk. Misal dia jadi barista, dia kurang sekatan, terus tidak kurang mengerti akan alat-alatnya. Terus lagi itu, Bu, bagian pelayanan itu loh, kayak kasir dan sebagainya masih sangat kurang, Bu. Nah, sedangkan si general manajernya tuh selalu bingung dia harus bagaimana, apakah dia harus membuka open recruitment lagi, terus mengganti pekerja yang emang sudah di situ, atau bagaimana, Bu? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Setiti Puji. Saya panggilnya siapa ya? Mbak Titi? Atau Mbak Puji? Oh iya, Mbak Titi. Oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi memang terkendalanya adalah masalah pertamanya rekrutmen ya. Jadi maksudnya masalah bagaimana orang-orang tersebut tidak banyak yang melamar ya. Mungkin adalah sasarannya satu ya. Yang dicari ini kalau kita mau lihat dari flow yang ada di sini ya. Yang pertama, pada saat kita mencari orang itu harus menentukan dulu nih ya, posisinya apa dulu. Nah, posisinya apa, kualifikasinya apa, sehingga kita langsung cari nih sasarannya apa. Misalnya barista, kita bisa nih bekerja sama dengan SMK, ya, SMK yang punya pendidikan itu, sehingga kita bisa tawarkan nih, kira-kira dari tempat mereka ada nggak ya yang mau masuk ke sini, bukalah lowongan di situ, boleh. Kemudian kalau yang misalnya untuk apa nih jabatannya, misalnya kasir ya, oke kita cari yang SMK yang ini apa namanya, yang SMK ekonomi ya, apa sih namanya, SMK accounting apa sih, SMK dia kan ya, oke itu bisa, atau D3 gitu. Kita cari ke mereka gitu ya. Kalau misalnya ini kan masih kecil nih, maksudnya kafenya, nggak apa-apa, namanya juga kita mencari ya, mencari yang terbaik ya. Nah kita coba nih langsung ke sasarannya, karena kalau kita buka lowongan yang kebuka semua itu tidak bisa mendapatkan orang yang
tidak sesuai dengan kualifikasi gitu. Jadi kita sudah memastikan bahwa kualifikasi apa yang dibutuhkan sehingga kita langsung menyasar tersebut. Ini contohnya di tempat kami. Tempat kami kebetulan buka lowongan MT gitu ya tahun kemarin. Sehingga kita langsung nyasar di perguruan tinggi mana yang kira-kira sesuai dengan kualifikasi kami. Langsung kita datangin, kemudian kita rekrut di sana gitu ya. Sehingga mendapatkan orang-orang yang cukup bagus walaupun tetap saja kita buka lowongan. Dan kemarin itu untuk mendapatkan orang sekitar 20 kemarin itu kita dapat 28 itu ya, yang melamar itu sampai 8.000. Ya, sampai 8.000. Dan itu kita seleksi semua gitu. Maksudnya dari rekrutmen tuh udah diseleksi awal ya, administrasi dan sebagainya tuh udah tersaring. Kemudian kita ambil sekitar 500 untuk ikut seleksi yang sudah seleksi sampai detail gitu ya, langsung tes gitu, tes tertulis, tes psikotes, kemudian tes teknis dan sebagainya. Itu gambarannya. Tapi semakin kalau kita mendapatkan calon yang banyak itu seleksinya jadi lebih ketat gitu ya untuk mendapatkan hal yang pelamar yang sesuai itu tuh lebih memungkinkan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, apakah karena sudah terlanjur direkrut terus ternyata dia tidak sesuai. Nah, biasanya dalam rekrutmen itu ada probation. Ya, ada masa percobaan selama 3 bulan. Kalau masa percobaan itu disampaikan di awal nih, pada saat penawaran kerja sampaikan bahwa kita ada probation ya, ada masa terserah, ada masa probation tersebut atau ada yang menggunakan kontrak terlebih dahulu. Kontrak setahun gitu ya untuk tahu gitu ya bahwa bagaimana kerja dia, karena bagaimanapun yang namanya seleksi itu tidak bisa 100% benar plek gitu enggak. Ya, karena kita kan ketemunya juga cuman sebentar ya, interview sebentar, hasil tesnya pun sebetulnya walaupun kita kita sudah seleksi dengan metode, tapi tetap saja ada errornya ya, walaupun itu kecil. Tapi itu memungkinkan, kecil pun bisa terjadi gitu ya. Nah, jadi pakai probation atau pakai kontrak tersebut. Setelah masa percobaan tersebut 3 bulan, kita lihat, nah kalau 3 bulan tidak lulus atau tidak sesuai, kita akan cari yang lain. Sedangkan sini sudah tahu bahwa kamu punya masa probation 3 bulan. Pada saat 3 bulan tersebut, kalau kamu bisa mengerjakan ini, kita kasih poin-poin, maka kamu bisa lulus. Tapi kalau kamu tidak bisa mengerjakan ini, kamu bisa tidak lulus. Sementara itu, nggak apa-apa, mau cari lagi boleh. Daripada kalau masuk nih, saya cuma kasih gambarin teman-teman ya, kalau kita salah membeli barang, ya, barang itu bisa kita simpan di gudang. Oke, ya. Bisa kita kembalikan atau tukar. Tapi kalau kita salah memilih orang, seumur hidup itu menjadi tanggung jawab perusahaan dengan kompetensi yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi hati-hati kalau teman-teman nanti menjadi kerja di SDM dan bagian recruitment selection, tolong Anda pintu gerbang nih awal, jadi hati-hati. Kalau Anda salah memilih orang, salah membukakan pintu orang tersebut, maka selanjutnya akan salah dalam memilih orang. Itu ya Mbak Titi ya, semoga bisa membantu. Oke. Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Oke, terima kasih. Ada yang lain lagi sebelum kita masuk? Satu lagi aja, satu. Oke, Mas Firman, silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Saya izin bertanya Bu, untuk di rekrutmen ini kan ada menyinggung mengenai employee branding. Nah, pertanyaan saya adalah ketika suatu startup baru dibentuk, nah apakah si employee branding itu dimulai dari awal pembentukan startup ataukah dibuat setelah si startup itu stabil, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mas Firman. Employee branding itu untuk apa sih sebetulnya, coba Mas Firman? Boleh dijawab Mas Firman. Employee branding itu sebetulnya tujuannya untuk apa?
kalau dari pemahaman saya employee branding itu lebih kepada bagaimana sih citra si para pegawai di sana sehingga orang-orang di luar sana tuh tertarik untuk bisa melamar ke perusahaan tersebut. Betul. Satu adalah untuk memberikan gambaran terhadap pelamar ya, agar pelamarnya tahu tentang perusahaan ini sehingga mau melamar ya. Satu. Yang kedua, employee branding ini berguna untuk nanti kalau pada saat jalan nanti, jadi udah tahu nih, oh ini ada startup baru, dia bergerak di bidang apa. Kemudian apa sih keuntungannya? Marketing juga, promosi sebetulnya. Ya, employee branding yang untuk rekrutmen itu ada bagian kecil. Selebihnya adalah lebih ke promosi gitu ya. Jadi promosi, marketingnya agar nanti pada saat jalan mereka udah langsung bisa nangkep tuh para user-usernya atau customer-customernya gitu. Jadi kalau menurut saya employee branding itu dari pertama sudah disampaikan, sudah dikasih visi misinya, sudah dikasih, kalau udah jargon-jargon sekarang kan lucu-lucu tuh jargon-jargon apa gitu ya. Nah itu untuk mereka sehingga orang itu lekat dengan employee branding itu. Kalau di perusahaan kami nih zaman dulu nih mungkin teman-teman di sini belum pada lahir ya, mungkin orang-orang tuanya dulu yang udah lahir ya. Kalau orang bilang ngomong-ngomong soal semen ya 3 roda. Ya. Itu dari pertama dulu selalu begitu gitu loh. Jadi kita semua tahu bahwa yang namanya semen 3 roda ya gitu ya. Ngomong soal semen ya 3 roda. Kalau sekarang ngomongnya bagusnya 3 roda gitu misalnya kayak gitu ya. Itu jadi jargon. Sehingga orang itu lekat dengan brand tersebut. Nah, kalau pencitraan organisasi atau employee branding seperti itu. Jadi dari pertama lebih baik disampaikan. Kenapa? Karena membantu dalam nanti marketingnya juga gitu. Selain untuk menarik minat orang-orang untuk mau bekerja di situ. Gitu ya. Itu gambarnya Mas Firman. Semoga bisa membantu ya. Baik. Oke. Baik, Bu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Next-nya adalah ini adalah gambaran proses seleksi ya, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan organisasi yang untuk dapat mengambil keputusan. Jadi intinya adalah bagaimana kita mendapatkan calon pegawai yang paling tepat memenuhi syarat. Jadi kalau misalnya kita sebagai pelamar, kita melamar ke perusahaan dan kita ditolak bukan karena kita tidak bagus, tapi kita tidak sesuai. Kemarin saya dengar ada pertanyaan, itu kan ada S2, kemudian ini yang dibutuhin D3. Kenapa yang diterima D3? S2 kan bagus. Tergantung pekerjaan apa. Kalau pekerjaannya itu memang benar-benar untuk kan D3 sama S1 itu kan bedanya, kalau D3 itu lebih ke praktik ya, praktikal gitu ya. Sedangkan untuk S1 itu lebih ke analisis, lebih ke kemampuan logika berpikir itu lebih besar gitu ya, strategi gitu tuh ke S1. Nah, kalau misalnya kita butuh orang yang operasional, orang yang praktek, misalnya bekerja di pabrik itu ya, dia ngelola mesin dan sebagainya. Kalau kita ambil yang S1 atau S2, dia nggak bisa gitu. Bukannya dia tidak bagus, tapi kurang pas untuk pekerjaan tersebut. Jadi yang perlu diperhatikan itu ya. Nah, kalau misalnya, oke, S1 nih, dibutuhin S1-nya ada di 3, boleh dong gitu. Tergantung pekerjaannya dulu. Apa pekerjaannya gitu ya. Kalau pekerjaannya harus membutuhkan analisa yang tajam dan memang pekerjaan sebagai perencana, analisis, ya lebih baik harus S1 gitu. Ya. Jadi gambarannya itu. Itu yang harus disampaikan, harus dipahami. Oke. Ini saya coba nanti ditulis di chat ya. Ditulis di chat ya. Kira-kira kalau misalnya saya minta tolong nih teman-teman di sini, kalau misalnya saya minta tolong dibelikan sampo di supermarket, kira-kira apa yang pertama kali atau apa yang Anda akan tanyakan sebelum Anda beli sampo tersebut? Coba, boleh ditulis di chat. Oke, kebutuhannya untuk apa samponya ya? Kemudian ya untuk, kalau kebutuhannya mau untuk sampo Mas, nggak apa-apa. Oke, mungkin kebutuhan lebih detailnya ya, sampo
sampo apa gitu ya. Oke. Jenisnya benar, mungkin jenisnya, mereknya oke, sampo macam-macam mereknya. Masalah. Nah, ini masalahnya apa nih ya, untuk apa gitu ya. Kemudian harga. Betul. Terus apa lagi? Jenis, apa lagi? Merek, apa lagi yang lain lagi? Oke, merek harga. Oke, lainnya ukuran, betul. Kemudian apa? Bau, aroma, warna, oke, bau sampo, oke, fungsinya, kemasan, apa lagi? Ayo, apa lagi? Oke, tekstur, boleh, benar. Oke, apa lagi? Besarnya berapa mili? Ukuran, sedikit, kecil, besar. Oke, bintang iklan. Bintang iklannya suka nggak ngapal juga ya kalau gitu ditanya. Nggak apa-apa. Oke, jadi jenis apa ya? Oke, ketombe, rambut lepek, rontok atau apa langsung. Oke. Untuk yang alergi, oke, betul. Sampo ini seperti apa ya? Bikin alergi, yang alergi bisa nggak? Oke. Terima kasih. Bagus banget ya. Nah, ini adalah modal teman-teman di sini. Pada saat teman-teman di sini menjadi menjadi recruiter atau selection, pada saat tolong dong saya cariin orang yang sebagai misalnya sebagai kasir gitu ya, sederhana aja, atau ya bekerja di accounting gitu ya, itu Anda harus tahu, oke, misalnya ini nggak boleh gender juga ya, tapi boleh misalnya orangnya yang seperti apa sih yang kamu mau, oke, orangnya yang detail, orangnya yang bisa bekerja akurat, usianya kira-kira segini, lulusan apa, dia punya kompetensi apa saja, gitu ya. Boleh kalau misalnya karena ini di pabrik yang terpencil, jadi saya butuh cowok misalnya kayak gitu. Oke, ya. Jadi harus detail. Semakin detail, semakin Anda mendapatkan orang yang tepat atau mendekati. Gitu ya, sehingga pada saat seleksinya lebih gampang karena dari pertamanya udah dapat gitu ya. Nah, itulah modal Anda dalam mencari kandidat gitu. Nah, pada saat kita bikin lowongan, nanti kan ada PR nih dari Pak Agus juga ya. PR mengenai iklan. Iklan itu adalah mempromosikan perusahaan, satu. Yang kedua, kalau bisa Anda menggambarkan spesifikasi jabatan tersebut, itu akan lebih baik. Karena orang yang melamar, misalnya S1, SMK, atau S2, orang yang akan melamar, dia akan melihat bahwa, oh ini sesuai dengan spesifikasi saya. Tapi kalau dibutuhkan orang lulusan S1, tanpa ngomongin jurusan, seluruh Indonesia bisa numpuk nih semua, gitu ya, tapi harus tahu detail S1 apa, jurusan apa, ada sub-sub jurusannya enggak? Mekanik, ada mekanik yang apa, mekanik apa gitu. Ada misalnya kayak gitu. Itu harus detail, harus jelas. Karena apa? Semakin jelas, semakin detail, semakin kita dapat orang yang sesuai, ya. Jadi gambarnya begitu ya. Itu. Untuk apa? Untuk ini mendapatkan calon pegawai yang memenuhi syarat. Oke. Kemudian ini adalah proses-prosesnya ya. Hasil rekrutmen itu kita lakukan apa? Tadi nih dapat dari teman-teman tim rekrutmen. Ini loh shortlist data yang harus kalian seleksi. Oke, mana sih nih saya seleksinya? Mulailah bikin panggilan seleksi, mulailah menentukan alat metode seleksi. Ya, kemudian setelah itu dilaksanakan seleksi, pelaksanaan seleksinya seperti apa? Bikin assessment potensi, kemudian atau uji kompetensi, atau kita lakukan wawancara. Setelah itu finalisasi seleksi. Ya, ini ada gambaran kasar tentang gambaran besarannya tentang proses seleksi. Baik, kemudian ini nih tujuan seleksi itu apa sih sebetulnya? Kurang susah-susah sih. Perlu nggak sih seleksi sebetulnya gitu ya? Untuk memastikan perusahaan memperoleh karyawan atau pegawai sesuai persyaratan yang dibutuhkan. Ya, kemudian ini merupakan proses penyaringan nih. Kalau misalnya ayakan, ya, semakin kecil ayakannya, semakin kecil sedikit orang yang sedikit, semakin kita bisa mendapatkan orang yang tepat ya.
proses penyaringan karyawan untuk menduduki suatu jabatan ya. Kemudian sebetulnya adalah proses matching antara kualifikasi calon karyawan dan persyaratan jabatan. Sebetulnya rekrutmen selection itu adalah mak comblang ya. Mak comblangin antara kandidat yang di luar sana dan perusahaan. Butuhnya perusahaan apa sih? Oh maunya kayak gini. Kita cari yuk di luar. Oh kayak gini toh orangnya. Ini cocok gak ya kira-kira ya? Gitu. Itu gambarannya seperti itu ya. Nah, ini adalah input proses seleksi ya, mulai dari kita mencoba menganalisis pekerjaan. Deskripsi jabatannya seperti apa. Nanti kalau teman-teman sudah belajar job desk, teman-teman akan paham nih menganalisis pekerjaan. Jadi sebelum kita masuk, kita harus tahu job desk-nya apa. Dia tuh kerja apa sih? Dia tuh mau mengerjakan apa sih? Sehingga kita tahu yang itu yang dikerjakan, sehingga butuhnya ini. Seorang kasir, dibutuhkan dia apa sih? Oh, menghitung. Berarti orang menghitung tuh butuh apa? Butuh yang teliti. Terus apa? Butuh yang detail. Terus apa lagi? Butuh yang rapi. Ya, itu gambaran sederhananya. Kemudian orang yang servis, misalnya customer service, butuhnya apa sih? Orang yang ramah, orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, mempunyai relationship yang bagus, mempunyai kemampuan dalam menservis gitu ya. Orang menservis itu tidak semua orang mampu menservis loh, gitu ya. Kalau orang accounting orang yang apa? Karena dia bikin report gitu ya, bikin hitungan laporan keuangan gitu. Perlu nggak orang yang suka ngobrol? Kalau orang suka ngobrol ditaruh di accounting kerjanya nggak selesai gitu ya. Jadi orang yang lebih senang di belakang meja gitu ya, orang yang lebih suka dengan ketekunan, orang yang lebih suka sendiri gitu ya, fokus terhadap satu pekerjaan. Nah, beda kalau customer service, orang yang harus senang berhubungan dengan orang lain. Kalau orang yang sifatnya saya pendiam, saya nggak suka ketemu orang lain, ditaruh di customer service, dia akan merasa tersiksa. Bisa sih dipelajari, tapi bukan passion saya gitu kalau orang sekarang bilang ya. Nah, analisis pekerjaan. Kita bisa tahu deskripsi dan spesialisasi pekerjaan tersebut. Oke. Kemudian setelah itu tahu nih pekerjaannya ini, kita bikin rencana nih, mengidentifikasi pekerjaannya, mengidentifikasi kebutuhan perusahaan. Berapa orang sih yang dibutuhin, yang harus direkrut saat ini? Semuanya kah atau bertahap? Saat ini 3 dulu, besok baru tahun depan baru ditambah lagi. Karena pabriknya masih belum jalan gitu. Restorannya atau kafenya masih belum jalan. Kita lihat nih customer-nya banyak nggak? Kalau banyak kita baru rekrut lagi. Tapi kalau enggak, ya ini aja dulu deh. Kan kita butuh bayar mereka ya kalau kita tahu-tahu udah merekrut semua. Nah, perhitungan seperti itu termasuk perencanaan SDM ya. Kemudian kita mulai merekrut ya, mencari pelamar dan kemudian melakukan seleksi. Ini inputan ini adalah yang untuk bekal untuk melakukan seleksi gitu ya. Bekalnya ada 3 nih, kita tahu analisis pekerjaannya, perencanaannya seperti apa, kapan harus diseleksi, dan harus mendapatkannya kapan. Nah, itu termasuk deadline, kemudian kita mendapatkan orang-orangnya dari tim rekrutmen. Oke, instrumen seleksinya apa aja sih nih? Nah, kalau ini gambarannya aja nih ya, yang sederhana ya, surat-surat rekomendasi, formulir lamaran, ya, tes kemampuan dan potensi akademik atau kita biasa dibilang psikotes ya. Kemudian tes kepribadian. Oke ya. Kemudian wawancara, ada assessment center, ada handwriting analysis. Kebetulan saya juga certify untuk handwriting analysis. Jadi kita bisa membaca tulisan. Teman-teman di sini bisa baca tulisan nggak? Siapa yang bisa baca tulisan di sini? Ada nggak yang bisa baca tulisan? Serius ini? Dari semua peserta 154 ini nggak ada yang bisa baca tulisan? Saya salah masuk ke ini bisa, dong. Ibu. Oh, bisa. Bu. Saya pikir kalau nggak bisa baca tulisan, saya salah masuk kelas dong. Bedanya adalah bisa baca tulisan kalau saya yang berhubungan dengan kepribadian ya. Jadi tulisannya seperti apa, menggambarkan pribadinya seperti tersebut ya. Itu hanya gambaran intermezzo ya. Oke, inilah nih gambarannya adalah tadi yang saya bilang bahwa kita tuh seperti mak comblang ya, atau menjodohkan antara
individual yang ada di luar sana dengan kebutuhan organisasi ya, matching, mencocokkan antara knowledge, skill, attitude ya dari orang tersebut yang melamar dengan organisasi yang kita butuhkan, sehingga kita bisa mendapatkan orang yang tepat, berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Kenapa waktu yang tepat? Dia direkrut sekarang, oke, tepat sekarang. Tapi kedepannya cocok nggak? Nah, kita akan lihat lagi. Oke ya, yang penting, kita mau rekrut future leader. Oke, berarti yang kita lihat adalah orang yang bisa melihat future-nya, kedepannya seperti apa, kemampuan leadership-nya seperti apa. Nah, itu dari yang kenapa kita bilang kita bilang bahwa mendapatkan orang di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Ya, jadi matching, mencocokkan, menyesuaikan, mendapatkan kandidat yang sesuai dengan organisasi yang dibutuhkan. Oke, nah di sini sebelum kita sharing ada pertanyaan dulu nggak? Saya buka satu pertanyaan. Ada? Ada nggak? Kalau tidak ada? Di kolom chat ada, Bu. Oh, kolom chat. Oh iya, tadi ada loh. Boleh minta? Oh iya, ada Ibu. Tolong, tadi ada yang Mbak di atas. Boleh dibacain dulu Mbak? Mas Ivan Febriandika, di dalam seleksi suka ada pertanyaan di kertas, apakah Anda memiliki saham di perusahaan tersebut? Tujuannya untuk apa ya Bu? Karena sering ada di perusahaan besar juga. Oke, saham ya. Saham itu menunjukkan bagaimana. Kalau saham itu, ini ada nggak yang main saham di sini? Biasanya orang untuk memilih saham itu apa yang mesti dianalisa dulu? Apa? Bid offer, Bu. Kenapa? Bid offer untuk scalping. Oke. Betul. Apalagi selain itu? Laporan keuangan bisa. Ya, laporan keuangan. Berarti minimal Anda tertarik dengan perusahaan tersebut karena Anda sudah mempelajari perusahaan tersebut sehingga Anda memiliki saham. Anda nggak bakal memilih saham kalau Anda tidak membaca laporan keuangan. Ya, kalau Anda tidak tahu kondisi perusahaan tersebut. Nah, itu hanya tahu bahwa Anda benar tertarik dengan perusahaan ini karena Anda sudah mempelajari perusahaan ini. Ya, itu gambarannya saham. Itu kenapa kenapa ada pertanyaan tersebut. Tapi bukan berarti itu tidak bisa menjadi seleksi ya. Artinya bukan berarti orang yang tidak mempunyai saham itu dia tidak tertarik, enggak juga. Tidak bisa menjadi seleksi. Ya, tapi menjadi kalau yang punya saham berarti tahu bahwa dia berarti paham tentang perusahaan tersebut gitu, mencari tahu. Nah, nanti kalau teman-teman di sini sebagai recruiter atau sebagai orang yang seleksi, pada saat wawancara Anda pasti menginginkan orang yang sudah paham tentang perusahaan Anda gitu ya. Karena semakin mereka tahu perusahaan Anda, berarti semakin Anda yakin bahwa orang ini memang belajar atau mau tahu tentang perusahaan tersebut dan tertarik terhadap perusahaan tersebut. Tidak asal ikut-ikutan tes gitu ya, ikut-ikutan melamar gitu. Itu gambarannya ya. Semoga bisa membantu ya Mbak. Mbak apa Mas ya tadi yang tanya ya? Oke. Sekarang ada lagi yang di chat atau mulai ini raise hand dulu? Boleh silahkan. Raise hand dulu boleh ya Ibu ya? Boleh. Ya, kita mulai dari Mbak Levina. Silakan boleh, Mbak silahkan. Levina untuk on mic. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Selamat malam Ibu, izin untuk menjawab pertanyaan. Saya Levina Mananda dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi mengapa proses seleksi SDM itu penting bagi perusahaan? Karena tadi seperti yang sudah Ibu katakan, proses offering atau seleksi ini memang menjadi gerbang utama akan kemajuan dari perusahaan. Jadi ketika proses seleksi ini kemungkinan ada cacat, jadi akan berpengaruh besar pada kompetensi dan juga kemajuan perusahaan. Kemudian selain itu perlu dilakukan seleksi ini karena memang ada berjuta atau mungkin ribuan orang yang mendaftar sehingga
kuota itu juga perlu diperhatikan. Oke. Ada lagi Mbak Levina? Halo? Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mbak Levina. Bagus sekali ya jawabannya ya. Oke, saya simpan dulu ya jawabannya ya. Kemudian, ini mau menjawab ini dulu atau mau tanya dulu nih? Saya mau buka yang tanya dulu ya jawabannya Mbak Levina, saya simpan dulu ya. Ada pertanyaan dulu. Pertanyaan yang di luar ini. Atau boleh selanjutnya? Ya, selanjutnya dengan Ibu Iris, Ibu. Silakan. Oh, Ibu Iris. Iya. Terima kasih, Bu. Apa kabar? Saya tadi slide sebelumnya Ibu bicara tentang matching. Pertanyaan saya sederhana aja, Bu. Matching itu yang dilihat itu yang aktual apa yang potensi, Bu? Oke, terima kasih Bu Iris pertanyaannya. Jeli banget ya Bu Iris. Keren. Oke ya. Jadi kalau kita membutuhkan merekrut ya, merekrut itu yang pertama adalah kualifikasinya mesti jelas dulu Bu. Kualifikasinya. Kualifikasi ini adalah kalau yang existing sekarang berarti yang pengalaman. Ya, kita existing sekarang pengalaman. Tapi untuk tahu bahwa dia ke depannya seperti apa, untuk tahu besarannya seperti apa, kan kadang tuh belum muncul nih. Nah, kita gali dengan potensi. Yang keterima yang apa? Yang sesuai dengan kualifikasi tersebut. Jadi misalnya contohnya ya, manajemen trainee. Manajemen trainee ada juga yang sudah pengalaman. Oke, berarti pengalaman di bidang apa nih saat ini? Ya misalnya saya kemarin cari manajemen trainee tentang mekanik ya. Orang mekanik, dia udah punya pengalaman di mekanik juga walaupun tidak banyak ya. Tapi kita gali apa saja behavior yang sudah dia pernah lakukan di perusahaan sebelumnya mengenai pekerjaan tersebut. Behavior itu kita tangkap, berarti itu adalah as is yang ada sekarang gitu ya. Kemudian untuk tahu bahwa dia sesuai nggak dengan pekerjaan yang ada kita tawarkan sekarang kan belum tentu banyak nih dapatnya Bu dari beberapa kualifikasi tersebut. Dengan tes tersebutlah kita akan gali itu. Jadi potensi ke depannya tuh seperti apa, leadership-nya seperti apa. Kadang muncul pada saat interview, kadang belum muncul juga gitu pada saat dilakukan tes tersebut. Nah, di situ nanti kita gali dari beberapa metode. Jadi yang as is kita butuhkan juga, yang potensi juga kita butuhkan. Karena apa? Karena tidak ada pekerjaan yang match satu plek gitu nggak ada Bu. Ya, sehingga pleknya itu dibantu dengan potensi tersebut yang harus kita gali lebih dalam lagi. Itu ya Bu Iris. Terima kasih Bu. Bu Iris keren pertanyaannya. Terima kasih. Oke, kemudian siapa lagi? Ada Mas Adnan, Ibu. Iya. Silahkan. Baik Ibu, apakah suara saya terdengar Ibu? Terdengar. Nama saya Adnan Fatwa Mawardi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya memiliki beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama itu, kenapa Ibu sering terjadi orang yang punya CV bagus atau sesuai dengan apa yang diminta perusahaan, tapi itu gagal di seleksi administrasi Ibu, karena mungkin kelupaan foto atau apapun gitu Ibu. Apakah itu nggak bisa ditinjau kembali Ibu oleh perusahaan, harus tetap disingkirkan itu walaupun hanya kekurangan seleksi administrasi saja. Lalu yang kedua itu, apakah psikotes itu masih relevan Ibu untuk bisa menilai kepribadian seorang itu, karena kan nggak mungkin untuk menilai kepribadian hanya dari ujian kertas itu Ibu. Terima kasih. Betul. Cakep sekali pertanyaannya Mas Adnan sini. Selain juga jago foto, juga. Oke, yang pertama tadi adalah sudah membuat CV ya. Ya. Sekarang Mas Anan bayangkan pada saat Indosemen buka lowongan ada 8.000 ya. 8.000. 8.000 lowongan itu udah langsung masuk ke web. Ya. Jadi kualifikasi tersebut sudah langsung tersaring dengan sendirinya. Ya. Sehingga kalau misalnya yang bagus adalah dari 8.000 itu adalah 7.000 gitu ya.
Otomatis kita mau ambil untuk seleksi, otomatis kan kita ambil ranking ya. Nah, itu bagus, tapi yang lainnya juga bagus semua gitu. Sehingga begitu dapat ranking, karena kita mengambil, nggak bisa kita ngetes semua sebanyak itu gitu. Kita ambil berapa terbaiknya. Walaupun masuk, ada kemarin beberapa yang bahkan anak dari karyawan, dia lulusan ITB, nggak masuk. Dia bilang, kok anak saya nggak masuk? Gitu. Kita nggak pernah lihat nih siapa yang lamar dan sebagainya, tapi kita langsung seleksi di administrasi itu adalah masuk web. Set, kita shortlist langsung nih, sehingga setelah itu baru dilihat nih apakah sesuai atau enggak, ataukah sertifikatnya gitu ya, gitu apa nih namanya, transkripnya dan sebagainya gitu. Baru setelah itu kita seleksi detailnya. Tapi awalnya adalah seleksi itu. Kalau banyak sekali dan itu bagus semua, dan akhirnya kita akan lihat di rankingnya. Kadang kita nggak bisa melihat bahwa kok ini nggak bisa, kok ini padahal bagus sesuai, iya tapi dia kalah dengan yang lainnya gitu. Misalnya kayak gitu ya Mas Adnans ya, itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, bagus banget, psikotes masih relevan nggak ya? Wah, masih nggak ya gitu ya. Itu pertanyaan yang rumit, nggak ding kan. Maksudnya pada saat kita melakukan psikotes itu, kalau yang mau jujur ya, psikotes itu punya berbagai macam metode. Bahkan yang dijual di luaran sana tuh banyak banget ya, sehingga orang bisa belajar ya. Namanya kepribadian, itu makanya namanya psikotes itu tidak boleh single method. Nggak boleh satu metode. Tapi dia harus punya beberapa metode. Beberapa metode itu termasuk juga metode itu untuk menyaring melalui interview. Jadi ada baiknya pada saat kita interview itu setelah psikotes. Karena apa? Untuk memverifikasi nih, hasil psikotesnya benar nggak sih? Hanya secari kertas kayak gitu. Tapi psikotes yang benar itu memang sudah diujikan ya. Jadi dia ada normanya, ada pengujiannya, ada standarnya gitu. Itu yang psikotes benar. Tapi kalau psikotes yang di luar sana itu belum tentu terujikan. Itu justru kadang menjerumuskan. Kita belajar psikotes di luar sana, pada saat psikotes kita mencoba untuk seperti itu, tapi hasilnya tidak menjadi diri kita sendiri. Ya, hasilnya adalah begitu gini. Oh ya perusahaan, karena kita saking pengen diterimanya nih. Perusahaan ini butuh customer service gitu. Wah, saya mau masuk Saya pengen kerja di perusahaan itu. Tapi dia berusaha untuk berbohong nih pada saat mengerjakannya tidak sesuai. Nah, itu bisa satu. Pada saat dia tidak jujur dengan dalam mengerjakannya, itu dia bisa tidak lolos. Kenapa? Karena psikotes itu pasti ada beberapa metode. Dan itu menunjukkan ketidakvalidan. Kenapa? Tidak bisa di-scoring. Karena apa? Yang dia tulis itu bohong gitu loh. Jadi bukan yang sebenarnya. Kan pernah tuh adanya tes kepribadian yang dibolak-balik pertanyaannya kan ya. Nah, kalau dibolak-balik pertanyaannya sehingga, waduh, begitu jawab ini, pasti nggak konsisten dong. Nah, itu bisa kecoret, nggak bisa tidak bisa di scoring. Oke, tidak bisa diinterpretasi satu. Yang kedua, oke, bisa keterima nih. Oke, tapi dia tidak sesuai dengan kepribadian kita. Yang ada pada saat kita bekerja, kok kerjanya kayak gini ya, aduh saya nggak suka nih. Makanya yang namanya lulus, tidak lulus, keterima, tidak keterima bukan masalah baik atau tidak baik. Tapi sesuai nggak dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Kadang seperti itu nih Mas Adnans. Ada yang mau ini lagi nggak? Apa yang mau belum puas? Belum puas. Saya mau menjawab pertanyaan ini, Bu. Mengapa proses seleksi SDM itu penting bagi perusahaan? Oh boleh. Kenapa penting itu? Karena bagi saya perusahaan itu kayak tubuh manusia, Ibu. Sementara SDM itu ibaratnya ruh atau jiwanya. Nah, untuk bisa mengarahkan tubuh manusia itu ke arah yang baik dan benar, menjadi manusia yang baik dan benar, tentu perlu jiwa yang bersih, yang baik, yang pemikiran positif. Jadi itulah kenapa SDM itu penting, Ibu. Makasih. Wah, keren Mas Adnans. Terima kasih atas jawabannya. Oke, saya simpan dulu juga ya. Oke. Sekarang mau menjawab satu lagi nih, Mas Muhammad Nur Alif. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum
Saya Muhammad Nur Alif dari STIMIK KSQ, Prodi Sistem Informasi. Saya ingin bertanya, Bu. Jadi kan saya sering melihat yang namanya lowongan pekerjaan, Bu ya. Di situ saya kadang ada merasa kayak janggal atau kayak ambigu atau kayak mungkin terbilang kok harus ada persyaratan ini sih gitu. Persyaratannya itu adalah berpenampilan menarik ataupun good looking, Bu. Ataupun apa? Kan, good looking. Mau iya, jadi artis gitu. mungkin, Mas. Iya, itu biasanya di lamaran kayak barista ataupun waiters ataupun kayak pelayanan-pelayanan gitu, Bu. Kenapa harus ada persyaratan itu ya? Menurut Ibu, persyaratan seperti itu baik atau tidak, Bu ya? Karena itu kan yang namanya good looking ataupun penampilan menarik itu kan seperti kayak subjektif banget ya, bisa terbilang rasis juga. Dan itu juga nggak dijelasin kayak spesifiknya seperti apa penampilan menariknya itu. Menurut Ibu seperti apa, Bu? Terima kasih. Kayaknya sesuai selera ya, good looking itu ya. Iya, benar banget, Bu. Oke, ya terima kasih, bagus banget pertanyaannya. Sebetulnya itu melanggar undang-undang ya. Kita ada undang-undang yang menyatakan bahwa tidak boleh rasis, termasuk cakep tidak ya, laki perempuan itu sebenarnya juga antara boleh tidak boleh laki perempuan ya. Tapi kalau tinggi kemudian ganteng cantik, tapi di beberapa perusahaan mungkin membutuhkan karena untuk itu, untuk misalnya dia akan melayani services. Kalau di servicesnya orangnya tidak menarik, orang jadi nggak menarik, nggak mau gitu ya. Alasannya kan seperti itu. Tapi itu tidak boleh dinyatakan dalam iklan. Harusnya pada saat kita tes itu aja kita pilih aja di situ bagaimana yang sesuai, tapi tidak boleh dinyatakan karena itu melanggar undang-undang sebetulnya ya. Jadi itu kalau saya yang jawab, saya bilang tidak boleh karena melanggar undang-undang. Tapi kalau perusahaan atau perusahaan ya itu sah-sah aja, memilih itu sah-sah aja, namanya juga pengen milih kan, mau yang cakep, mau yang jelek atau mau yang apa, menurut dia monggo aja terserah gitu. Tapi tidak boleh dinyatakan secara tertulis ya. Seperti contohnya di tempat saya. Tempat saya itu kenapa kalau engineer itu lebih baik lelaki. Satu. Kemudian tinggi badan juga diperhitungkan. Kenapa? Kenapa laki? Karena dia ada shift, 3 shift. Pernah dulu ada perempuan, itu kita tidak bisa meninggalkan dia sendiri. Bahaya, untuk keselamatan itu tidak baik. Ya, untuk perempuan. Sehingga akhirnya kita mencari laki-laki. Tapi pada saat lowongan, ya dibuka semua. Terus pada saat interview ya, tapi pada saat kita melihat ada perempuan, kalau memang itu sesuai tidak untuk di jabatan itu, bisa di jabatan lain, misalnya sebagai perencana, ya udah nggak apa-apa, kenapa enggak gitu. Tapi untuk engineer memang tidak bisa. Kemudian yang kedua, tinggi badan. Kenapa orang mekanik harus ada tinggi badan? Karena mesin kita besar-besar. Kecelakaan kerja itu riskan banget kalau tinggi badannya tidak sesuai. Ya, kalau terlalu kecil, dia ketutupan ini risiko kecelakaan kerjanya lebih besar gitu. Jadi hal itu yang mungkin tapi tidak bisa kita katakan dan tidak bisa kita informasikan karena itu akan melanggar undang-undang. Oh kok tidak harus menyamaratakan dong gitu. Betul. Tapi pada kenyataannya untuk keselamatan itu sendiri kita harus memilih. Gitu ya, Mas Muhammad Nur Alif. Semoga bisa membantu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, sama-sama. Kemudian kita masuk, satu lagi deh ya, satu lagi habis ini kita mencoba menjawab ini ya. Oke, Mas Vicky Arehan Putra. Mbak Putri kalau ada yang di chat minta tolong nanti dibacain ya. Oke, silakan Mas Vicky. Iya, baik Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat malam Bu Putri, Bu Fitria, apakah saya terdengar jelas? Ya, jelas. Oke, baik. Saya ada 2 pertanyaan, Bu. Yang pertama, perkenalan dulu ya, Bu. Saya Vicky Arehan Putra dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di Jakarta. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa pihak HRD sekarang, pihak HR sekarang lebih mementingkan memperbanyak pengalaman di CV dibandingkan prestasi ataupun nilai IPK yang memuaskan di masa kuliahnya gitu.
Nah, yang kedua, mengapa pihak HR sekarang untuk menolak seorang calon karyawan itu secara halus, ya baik nanti kamu nanti akan saya masukkan ke database cadangan kami gitu. Itu saya udah terjadi sih Bu, dan nunggunya emang 9 bulan sih. Nah itu bagaimana tanggapan Ibu dari kedua pertanyaan saya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Vicky. Yang satu tadi apa? Mas Vicky, yang satu tadi apa? Satu apa? Yang satu itu pihak HR sekarang lebih mementingkan pengalaman dibandingkan IPK gitu Bu. Oke, saya mau jawab ya. Sebetulnya tidak juga, ya. Yang benar tidak juga. Tergantung dari kebutuhan. Artinya gini, pada saat kita butuh pembelajar, kayak misalnya saya merekrut MT, ya, justru kita malah harus yang belum punya pengalaman. Kalau mau pengalaman itu paling maksimal 2 tahun itu maksimal. Ya, kenapa? Karena kita mau ngebentuk nih, ya, terus kita mau ngebentuk orang, kita mau mencari orang yang pembelajar gitu ya, kita mau cari orang yang future leader gitu ya, justru kita mencari, dan kita mulai dari bawah nih, karena kita mau ngedidik judulnya ya, maka kita mencari yang tidak pengalaman. Untuk yang pengalaman, untuk di posisi-posisi tertentu. Karena apa? Posisi tersebut membutuhkan analisa. Kalau analisanya itu kan harus orang yang punya pengalaman dulu dong, gitu ya. Nah, itu baru kita mencari orang yang sudah pengalaman. Tapi bukan berarti kalau misalnya ada saingan nih, pengalaman atau enggak, kemudian IPK-nya lebih tinggi. Kalau kebutuhannya itu sebetulnya bukan orang yang berpengalaman, harusnya ya memang yang tidak berpengalaman gitu. Ya, harusnya ya. Tapi kalau ada pengalaman sedikit, lumayan deh buat buat mendapatkan orang yang udah punya wawasan terhadap pekerjaan, misalnya kayak gitu, bisa itu menjadi nilai plus ya, nilai plus. Tapi standarnya harus dapat dulu dia udah misalnya di S1, kemudian nilainya juga melampaui standar, itu baru ada pilihan nih, pengalaman atau enggak pengalaman. Nah, lihat di pengalamannya related enggak dan lowongan yang ditawarkan. Oh, related nih. Terus dia sudah punya wawasan nih cukup bagus, di interview masuk nih, sesuai, perusahaannya sama nih sama perusahaan yang ada di sini. Nah, pasti diambilnya yang sudah pengalaman, tapi tidak pengalaman banyak ya. Kalau pengalaman banyak, dia nanti malah biasanya sudah kebentuk dulu dan susah untuk ngebentuknya. Gitu ya, Mas Vicky. Yang kedua tadi adalah lupa saya. Yang kedua tadi karena saya kan udah punya pengalaman ya Bu, kerja, dan saya alhamdulillah lolos juga sih dari lamaran itu. Jadi gini Bu ceritanya, pertama-tama saya kan ikut interview Bu ya, terus habis itu dibicarakan bahwasanya nanti nama Mas Vicky akan saya simpan terlebih dahulu di database cadangan. Nah, saya tunggu-tunggu 9 bulan Bu, jatuh temponya tuh baru saya dipanggil. Nah, itu kenapa ya Bu ya? Apa itu ditolak secara halus apa bagaimana? Tapi keterima akhirnya. Iya Bu, keterima. Tapi membutuhkan jangka waktu lama, itu kenapa ya Bu ya? Proses kayak orang ini nih, kalau orang proses memutuskan untuk menikah itu kan butuh waktu ya. Ini jadi kalau kita misalnya melamar, kemudian udah di interview selesai, tinggal keputusan terakhir kan. Biasanya perusahaan itu adalah satu, hubungannya sama budget. Ya. Harus per kapan ya dia, karena begitu masuk kita harus membiayain orang ini nih. Terus jangan mungkin putus di jalan kan. Oh, ternyata kita lagi nggak punya duit nih. Stop dulu deh. Kemudian besok lagi masuk, kan nggak mungkin ya kalau udah ini. Nah, hubungannya sama budget satu, hubungannya kesiapan perusahaan itu ya. Jadi kalau misalnya udah tes terakhir atau juga ada beberapa kandidat yang harus dipilih. Dalam memilih itu
memilih beberapa kandidat itu yang memutuskan beberapa level. Nah, level 1 putusannya udah semua nih, tesnya udah masuk semua nih. Untuk menentukan si A, si B, si C, usernya dulu setuju nggak, rekruternya yang mana milihnya, kemudian nanti direksinya. Karena yang tadi masuk ke gerbang itu kan kalau salah dia nggak bisa dikeluarin ya dengan semena-mena gitu loh. Nanti kena hubungan industrial ya. Jadi makanya hati-hati banget, saking hati-hatinya perlu berpikir panjang untuk bisa memutuskan siapa yang mau dipilih. Gitu. Dan akhirnya memilih kan, berarti Mas Vicky yang terbaik dari beberapa kandidat tersebut. Itu Mas Vicky, emang lama. Ada yang sampai tahun depan, ada yang dulu saya pas pernah ngerekrut 2008, kemudian ada krisis kan, itu keterimanya baru 2009, orangnya dari 30 orang yang sudah kita janjikan nih, masih belum janjian, tapi ya udah oke, keterima, tapi belum bisa masuk sekarang gitu ya. Itu akhirnya kira-kira 22 lah ya yang akhirnya bisa ketarik masuk. Yang lainnya udah kerja tempat lain, ya nggak apa-apa, itu resiko gitu. Tapi saat itu memang krisis, waduh. Jadi ini jadi rekrut nggak? Kalau kita batalin, sedangkan perusahaan butuh orang nih. Kita harus tetap rekrut orang, tapi nggak bisa sebanyak itu. Misalnya kayak gitu jadi pertimbangan. Atau kita rekrutmen orang, tapi nggak bisa sekarang nih. Tunggu dulu, kondisinya membaik dulu deh. Gitu. Ya, banyak pertimbangan di perusahaannya. Oke. Semoga bisa membantu ya Mas Vicky ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Yes. Oke, makasih. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ini. Tadi sudah 2 orang yang menjawab ya. Ada lagi yang mau menjawab? Mengapa proses seleksi SDM itu penting? Oke, Mas Firman, silakan. Baik Bu, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar jelas. Oke, baik. Kalau menurut saya, kenapa proses seleksi ini dianggap penting oleh perusahaan? Karena di dalam seleksi ini kan merupakan tahap pengadaan SDM di dalam perusahaan. Nah, proses seleksi yang dilakukan dengan baik dan juga sistematis nantinya itu akan mampu menyaring SDM yang benar-benar berkualitas dan juga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan SDM yang berkualitas tersebut, maka sumber daya lain yang ada di dalam perusahaan itu secara otomatis nantinya akan dapat terkelola dengan efektif dan juga efisien. Nah, maka dengan demikian perusahaan nantinya akan dapat mencapai tujuannya itu lebih cepat gitu, Bu. Oke, terima kasih Mas Firman. Bagus juga perjawabannya. Oke, saya mau satu lagi sebelum kita buka ini. Ada nggak? Atau sudah cukup? Oke, nggak ada ya? Oke. Siapa namanya? Mbak Putri? Ya, Bu. Boleh 3 penjawab tadi. Boleh dapat buku ya, Mbak? Boleh, siap. Oke. Oke, terima kasih yang sudah menjawab ya. Oke, Anda dapat buku ya dari Mbak Putri nih. Ya, oke. Baik, kita buka ya. Kenapa proses seleksi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan? Ya. 1, memastikan organisasi atau perusahaan memperoleh sumber daya manusia dengan kualitas. Betul sekali. Kualitas kuantitas sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan ya. Jadi melakukan proses itu untuk mencari orang yang tepat sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan. Kemudian bisa menetapkan kebutuhan pekerja dengan tepat ya. Jadi orang ini kebutuhannya apa nih, pekerjaannya seperti ini bisa ditetapkan. Kemudian jumlah kualifikasi pekerja tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sehingga pada saat orang itu diterima, kalau seleksinya benar, bagus gitu ya, dia udah langsung mensukseskan strategi pencapaian dari tujuan organisasi tersebut secara efektif dan efisien. Ya, yang terakhir adalah memastikan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang tepat berada tadi ya di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Ya, tadi beberapa jawaban sudah masuk ke sini. Ini aja beberapa tambahan saja. Oke ya,
Oke, terima kasih. Kemudian ini selanjutnya adalah urgensi dari sistem seleksi tersebut. Memperoleh karyawan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan dengan motivasi yang tinggi. Jadi sistem seleksi ini penting banget gitu ya. Dapat memperoleh karyawan yang tepat tadi sudah menunjang peningkatan kualitas kinerja juga ya. Sehingga begitu orang ini semakin tepat kita mendapatkan orang, semakin bisa mensupport, membantu perusahaan untuk mencapai performance-nya. Ya, jadi biasanya jangan menambah orang tapi menjadi beban. Harusnya menambah orang membantu menggerakkan performance perusahaan, meningkatkan performance perusahaan. Kemudian memuaskan user manager ya atau atasannya ya untuk mendapatkan tim yang kompeten. Ya. Kemudian sehingga si user ini bisa fokus untuk meningkatkan performance perusahaan. Oke, itu gambarannya urgensinya. Nah, di sini adalah peranan strategis recruitment selection ya. Recruitment selection itu kenapa sangat strategis? Karena menyediakan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau SDM-nya jelek, nggak bisa, bukan jelek, kalau SDM-nya kurang bagus, nggak bisa diajak lari, perusahaannya ini, wah sekarang ada VUCA, harus melakukan perubahan digital dan sebagainya. SDM-nya nggak sanggup, udah jalannya itu tersiak-siak istilahnya ya, nggak bisa bagus. Nah, gerbang masuk karyawan tadi sudah disampaikan ya. Kemudian proses rekrutmen seleksi menggunakan prinsip manajemen yang baik membantu perusahaan mencapai kompetitif nih. Jadi pada saat kita ngerekrut harapannya kita bisa menjadi perusahaan yang kompetitif ya. Kemudian mempunyai peranan strategis upaya penciptaan nilai bagi stakeholder organisasi, peningkatan keunggulan bersaing, dan kemudian performance, superior performance ya. Ini gambarannya. Nah, ini adalah metode nih. Metode itu ada 2 nih ya. Metode dalam dalam selection. Metode non ilmiah dan metode ilmiah. Metode non ilmiah itu adalah seleksi administrasi. Ya, kenapa tidak ilmiah? Karena hanya melihat kualifikasi sesuai dengan yang kita butuhkan aja, gitu ya. Nggak usah pakai analisa, nggak usah pakai susah-susah apa deh, metode-metode apa ya. Jadi langsung ijazah terakhir bener nggak ya? Transkripnya nilainya segini sesuai dengan IPK yang dibutuhkan nggak ya? Misalnya IPK di atas 3 gitu. Sesuai nggak ya? Kemudian surat keterangan pekerjaannya bagus nggak ya? Ada referensi nggak ya? Nah, surat lamarannya menggambarkan dirinya nggak ya? Nah, itu seleksi non ilmiah. Jadi seleksi administrasi. Sedangkan seleksi ilmiahnya sendiri apa? Ada psikotes. Dari psikotes selesai, ada tes teknis, ada tes yang selesai. Dari psikotes teknis kita uji lagi di wawancara. Benar nggak sih psikotesnya? Jangan-jangan dia cuma hafalan atau jangan-jangan dia cuma sekedar nyontek atau apa gitu ya. Oke. Tes teknis, benar nggak sih dia paham? Suruh praktek. Di wawancara suruh praktek. Oke, benar nggak sih dia bisa melakukan pekerjaan teknis tersebut? Nah, wawancara. Jadi wawancara ini powerful banget gitu ya. Jadi dia bisa menggali dari memastikan psikotes dan tes teknis ini benar. Kemudian assessment center. Assessment center ini beberapa metode ya. Metode mungkin beberapa sudah mendengar ya. Jadi kayak role play, kemudian dia bikin presentasi, dia bikin FGD, focus group discussion gitu ya. Nah, itu semua kenapa ilmiah? Karena menggunakan teknik. Ya, teknik. Kemudian mencocokkan dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Ya. Kemudian menggambarkan bahwa orang ini bagaimana sih tipikal kerjanya, konsep kerjanya, personalitinya yang berhubungan dengan analisa. Nah, itu semua disebut metode ilmiah. Jadi ada 2 metode, non ilmiah dan metode ilmiah. Ya. Dapat nomor 3. Nah, ini nanti akan disampaikan juga dari Bu Ana ya tentang job spesifikasi dan main specification itu disebut kriteria inti. Karena dari sinilah kita tahu bagaimana kita harus menentukan metode atau alat seleksi yang digunakan dalam proses seleksi. Misalnya, job spesifikasi.
orang ini orang ini yang dibutuhkan adalah kemampuan dalam melakukan technical engineer gitu ya. Oke, sehingga tes teknisnya apa? Tes teknisnya ya tentang bagaimana mengoperasikan gitu ya. Itu alatnya. Metodenya apa? Bisa praktek. Nah, makanya ini harus tahu pasti subspesifikasi dan main spesifikasinya. Jadi misalnya orang ini untuk customer service, sehingga butuh orang yang apa sih? Services itu gambarnya seperti apa? Bisa tes kepribadian, bisa di interview, bisa di focus group discussion. Bagaimana dia menyampaikan komunikasinya mereka, bagaimana relationship dia seperti apa. Nah, spesifikasi dan spesifikasi ini menentukan metode dan alat seleksinya. Ya, itu gambarannya. Oke, ini adalah flow-nya. Jadi dari seleksi administrasi nih yang CV ya, yang tadi banyak banget yang masuk seleksi administrasi karena kita sudah tidak berdaya. Kalau dulu kan PO Box gitu ya, masuk surat-surat sampai meja itu ketumpuk berkarung-karung sampai orangnya nggak kelihatan ketutupan karung ya. Nah, kalau ini sekarang pakai web. Jadi pakai web, jadi dengan web tersebut kita kasih gambaran bahwa langsung terseleksi nih dari usia, dari pendidikan, dari IPK, dari mungkin TOEFL, dan udah terseleksi dengan sendirinya. Kemudian yang kedua adalah setelah itu analisa form aplikasi, kemudian masuk ke pelaksanaan tes psikotes atau tes teknis. Halo, suara saya masih kedengaran kan ya? Masih Bu. Masih Bu, masih. Nggak, kok kayaknya agak ada sendat-sendat gitu. Oke ya. Kemudian pelaksanaan tes psikotes dan tes teknis. Psikotes dan tes teknis itu sekali lagi berdasarkan apa? Diterjemahkan dari kriteria kebutuhan. Jadi kriteria kebutuhannya apa sehingga diterjemahkan ke aspek psikologis apa sih yang dibutuhin? Kita butuh orang seperti apa sih? Orang yang punya kemampuan drive yang tinggi, orangnya yang harus percaya diri, orangnya yang harus mampu tampil, orangnya harus bisa mempunyai komunikasi yang sangat bagus. Sehingga butuh tes apa? Sekarang metodenya apa saja gitu ya. Nah, untuk tes teknis juga orang ini dia sekretaris misalnya. Oke, dia harus bisa paham beberapa Microsoft gitu ya. Baik Word maupun Excel dites saat itu, tes teknis misalnya seperti itu. Ya. Berapa banyak dia mampu membuat surat atau dia sudah bikin draft surat. Misalnya seperti itu. Tes teknis itu yang sederhana. Setelah itu wawancara untuk memastikan nih hasil tes yang ada di sini nih, yang ada di pelaksanaan tes ini itu diverifikasi di wawancara. Betul nggak dia mengerjakan itu? Sejauh mana dia selama ini mengerjakan? Behavior-nya dapat nggak? Karena wawancara based on behavior. Jadi behavior apa yang sudah pernah mereka lakukan gitu untuk pekerjaan tersebut. Nah, untuk ini nanti besok nih ya, hari Minggu nih kita lebih dalam lagi tentang wawancara. Kemudian cek referensi. Kalau misalnya cek referensi apa? Tanya di perusahaan yang sebelum ini gitu. Jangan perusahaan yang sekarang ya, misalnya Anda jadi rekruter, Anda telepon ke ini sekarangnya dia ada di perusahaan ABC yang sebelumnya perusahaan Z misalnya. Anda tanyanya di perusahaan Z, bukan yang di ABC. Nanti kalau ABC, ini benarkah karyawan? Oh ya, itu sedang melamar di tempat saya. Wah, dia lagi ngelamar nih. Wah, nanti sama perusahaan yang ini malah justru dia dapat teguran nih. Wah, kamu ternyata ngelamar di perusahaan lain ya, gitu. Jadi nanyanya adalah kalau misalnya pengalaman di yang sebelumnya, gitu. Nah, cek referensi ini bisa juga nih dengan medsos. Hati-hati ya, teman-teman yang di sini ya, karena beberapa perusahaan suruh mencantumkan medsos Anda gitu, Facebook, entah IG. Kenapa? Karena itu salah satu gambaran pribadi Anda gitu ya. Bagaimana Anda bersikap, bagaimana Anda bisa menerima sesuatu, bagaimana Anda mengkomunikasikan sesuatu, terus hobi Anda apa, kegiatan Anda apa gitu ya.
Kemudian setelah itu presentasi paper misalnya. Kalau kami kemarin MT melakukan presentasi paper. Kenapa? Untuk mengetahui sejauh mana wawasannya. Sejauh mana dia bisa mendeliver apa yang ada di pikirannya dalam bentuk tulisan, kemudian bisa menyampaikannya. Nah, ada beberapa proses tuh ya dalam bikin presentasi paper. Nah, kalau diterima, oke, maka dilanjutkan tes kesehatan. Hati-hati teman-teman di sini, karena pada kenyataannya kemarin yang saya MT itu, sedang rekrut MT, itu ternyata dari beberapa orang yang dites tuh hampir sekitar sepertiga ya yang tidak lolos tes kesehatan loh. Hati-hati ya, jaga makan, jaga kesehatan, olahraga. Karena itu ada udah tes berhasil, di ujung Anda gagal hanya karena tes kesehatan. Sangat sayang ya. Tuh, ya. Kemudian setelah itu ada penawaran kerja, seperti yang sampaikan Bu Bano, dan kemudian dilakukan penempatan. Nah, ini adalah gambaran dari jenis metode seleksi ya, ada legalitas dokumen. Kita tahu nih, cek dari sertifikat. Misalnya ini Anda ini selesai ini kemudian ikut sertifikasi. Dicek nih sama interviewer, benar nggak Anda lulus dalam sertifikasi ini gitu ya. BNSP enggak gitu. Oke, ori enggak gitu. Ya. Setelah itu nanti baru di-interview. Unit kompetensi apa saja yang sudah kalian lakukan gitu ya. Dari apa aja yang sudah kalian dapatkan misalnya kayak gitu. Nah, legalitas dokumen. Ini tes-tes tadi ya, ada beberapa tes, tidak harus semua. Ini hanya contoh-contoh tes yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ingat, sesuai kebutuhan. Misalnya nih, orang sakit panas itu tidak perlu tensi misalnya, tapi yang diperlukan apa? Pengukurannya adalah tensimeter yang untuk mengukur suhu misalnya kayak gitu ya. Jadi metode ini ditentukan oleh kebutuhan. Tidak semua harus digunakan ya. Kemudian wawancara dan tes kesehatan. Ini gambarannya. Nah, ini adalah dalam seleksi juga begitu. Di perusahaan ini contohnya ya, di perusahaan kami itu ada 2 seleksi nih. Seleksi eksternal, yaitu dari orang luar masuk, dan seleksi internal. Kita buka lowongan di internal sendiri. Dibuka lowongan untuk marketing, misalnya gitu. Kenapa marketing kita cari internal? Karena marketing itu harus paham produk. Orang yang paham produk adalah orang yang sudah bekerja di perusahaan tersebut, sehingga rekrut dari dalam. Nah, ya. Kalau yang dari luar nih ya personality test, tadi ya kognitif, kemudian kasus-kasus, kemudian interview itu adalah gambaran external selection. Kalau internal seleksinya sendiri dari talent management, misalnya talent management nih, Anda tahu nih bahwa orang-orang ini orang-orang bagus nih di divisi mana. Oke, itu bisa diambil untuk ditarik dipindahkan di yang dibutuhkan tersebut. Dari experience-nya, dari knowledge-nya, dari penilaian karyanya gitu ya. Nah, itu kita dapat orang-orang. Itu kalau tes internal gitu ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan. Silakan saya buka pertanyaan. Boleh silakan Mas Firman. Saya mau habisnya apa sih? Oke. Silakan. Silakan Mas Firman, on mic Mas. Online Mas. Bu, terima kasih atas kesempatannya. Izin saya untuk bertanya, ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama adalah mengenai terkait dengan semakin canggihnya teknologi. Sekarang itu kan melamar itu bisa lewat LinkedIn dan lain sebagainya ya Bu. Sedangkan dulu itu harus walk-in gitu ke perusahaan. Nah, untuk kedepannya menurut Ibu, apakah perusahaan-perusahaan yang berdiri saat ini itu masih relevan gitu untuk bisa lamar dengan cara walk-in gitu ke perusahaannya secara langsung. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana? Pertanyaannya apa tadi? Bisa apakah langsung sistem walk-in perusahaan melamar kerja itu akan terus dipakai untuk kedepannya di perusahaan atau akan menggunakan kayak LinkedIn kayak gitu Bu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana tanggapan Ibu mengenai
seorang yang kutu loncat, di mana banyak kan pegawai saat ini tuh misal loncat-loncat dari satu perusahaan ke perusahaan lain, misalkan hanya berdurasi 3 atau 6 bulan gitu di satu perusahaan ke perusahaan lain. Sebagai HR spesialis di bidang rekrutmen atau seleksi, Ibu lebih memilih mana? Apakah lebih memilih orang yang memiliki background bekerja di beberapa perusahaan namun durasinya yang sedikit atau yang pendek, atau memilih satu orang yang hanya itu memiliki satu pengalaman kerjaan tapi cukup lama gitu di perusahaan tersebut? Itu Bu, dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Firman. Wah, bagus-bagus pertanyaannya ya. Yang pertama, apakah yang datang lamar langsung itu ya, maksudnya mungkin ya, interview itu. Gini, sekarang kan sistem digital ya, kita bisa menyaring dari banyak hal gitu ya, banyak hal gitu. Nah, kenapa dari LinkedIn dan sebagainya itu? Karena itu tuh seperti ada referensinya gitu ya, Mas Firman ya. Jadi itu lebih kelihatan, lebih tahu bahwa oh ini karena begitu ada update kan langsung diupdate kan di situ ya kalau yang punya LinkedIn ya. Jadi kita tahu bahwa orang ini punya track record. Nah, track recordnya itu sebetulnya perlu untuk rekrutmen. Makanya kalau Anda punya misalnya ada sertifikasi, kemudian semakin banyak track record itu semakin dipertimbangkan ya. Track record ini sebagai track record nilai plus ya, maksudnya. Jadi semua kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Ya, itu. Jadi kenapa kita lebih prefer yang seperti itu, LinkedIn itu karena kita bisa mendapatkan banyak informasi yang sebelum kita bisa bertemu orang tersebut. Ya, kecocokannya itu. Kalau working interview bisa, itu biasanya untuk database dulu. Masuk dulu, nanti begitu masuk database dulu, minimal ketahuan jurusannya nih. Setelah itu kalau misalnya kita butuhkan baru kita detail lagi. Tapi itu akan membuang waktu, gitu loh, ya. Dengan kondisi sekarang yang serba digital, serba cepat, itu sepertinya akan memakan waktu untuk melakukan working interview, gitu ya. Dan lagi kalau misalnya gini, kalau udah pasti kita akan interview, kita akan lakukan seleksi. Kalau udah pasti. Kalau itu kan kita interview dulu kan ya, kayak dibuka job fair gitu ya. Sebenarnya itu job fair tuh lebih banyak untuk promosi perusahaan sih. Walaupun nanti tetap aja si data-data itu tetap masuk ke database gitu, tapi tidak untuk saat ini biasanya kayak gitu. Ya. Nah, sekarang itu satu. Terus yang kedua apa tadi? Mengenai batu loncatan, Bu. Oh, batu loncat. Ya, batu loncat. Oke. Kutu loncat. Kutu loncat. Oke. Kalau kutu loncat itu ya sebetulnya kalau belum masih 6 bulan, 3 bulan atau itu dianggap tidak matang. Ya. Karena itu belum penilaian, itu masih probation itu. Probation aja dia udah menyerah, apalagi kalau jangka panjang gitu. Ya. Karena belum dapat apa-apa. 3 bulan itu belum dapat apa-apa loh. Apalagi kalau kita makanya sekarang lebih banyak orang nggak menggunakan probation hanya untuk yang sudah pengalaman. Kalau yang belum pengalaman, kita menggunakannya kontrak. Kenapa? Kita pengen tahu kesungguhan dia bekerja, motivasinya seperti apa, itu yang tidak tercapture secara jelas ya. Itu kalau misalnya skillnya dia bagus, tapi motivasinya benar, culture-nya sesuai nggak dengan kita, ya. Nah, kalau ternyata 3 bulan ini lompat, 6 bulan lompat, berarti masalahnya di penyesuaian diri. Kalau masalah di penyesuaian diri biasanya kesimpulannya tidak matang, gitu ya. Itu gambarannya Mas Firman ya. Kalau suruh pilih ya pilih yang nggak loncat mestinya ya. Capek kalau loncat-loncat. Oke. Terima kasih Mas Firman. Oke, selanjutnya boleh silakan. Siapa tadi ya? Nomor 2 siapa Mbak? Aku manut Mbak Putri deh. Mbak Pertiwi, Ibu. Oh, Mbak Pratiwi, silakan Mbak. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya lebih tepatnya ke sebuah kasus sih, Bu. Misalnya kita dalam proses seleksi itu kita dihadapkan pada dua calon karyawan gitu, Bu. Yang mana karyawan yang pertama ini latar belakang pendidikannya itu atau hard skill-nya sesuai dengan posisi jabatan yang akan diisi. Tetapi soft skill pendukungnya itu terbilang kurang, dan calon karyawan yang satu sebaliknya, Bu, latar belakang pendidikannya itu tidak sesuai, tapi soft skill-nya itu cukup terbilang baik. Kira-kira ketika kita dihadapkan pada situasi seperti itu, siapa yang akan kita pilih jika kita hanya boleh memilih satu di antaranya, Bu? Terima kasih. Gimana, Mbak? Aku putus-putus nih kan, sorry. Oh iya, baik, Bu. Saya ulang. Jika kita dalam proses seleksi itu dihadapkan pada dua pilihan. Calon karyawan yang pertama itu memiliki hard skill atau latar belakang pendidikan yang sesuai dengan posisi yang akan diisi. Tetapi soft skill-nya itu kurang baik. Kemudian untuk calon karyawan yang satu lagi, yaitu skillnya atau latar belakang pendidikannya itu tidak sesuai dengan posisi jabatan, tetapi skillnya itu cukup baik dan mendukung. Kira-kira ketika kita dihadapkan pada situasi seperti itu, siapa yang akan kita pilih jika kita hanya boleh memilih satu, Bu? Boleh nggak milih nggak, Mbak? Enggak, Bu. Karena tergantung ya, gini, satu. Yang pertama adalah tergantung posisinya. Perlu kemampuan teknis banget nggak? Kalau kita ngomong dia engineer, nggak mungkin bisa digantikan oleh seorang psikolog. Benar nggak? Walaupun psikolognya itu soft skill-nya bagus. Kemudian, atau orang hukum ya. Nah, tergantung pekerjaannya. Tapi kalau pekerjaannya itu lebih pada gini, dia orang yang sekretaris misalnya. Ada yang pendidikan sekretaris, ada yang pendidikannya administrasi. Ya, orang yang berpendidikan administrasi bisa jadi sekretaris gitu. Tapi yang tepat adalah yang di sekretaris. Kayak itu. Nah, attitude-nya yang sekretaris ternyata kurang bagus dibandingin administrasi. Ya benar administrasi. Itu, Mbak. Ya, selama pekerjaan itu bukan yang spesifik ya, tapi kalau spesifik itu nggak bisa, karena tetap aja spesifik orang hukum nggak bisa gantiin orang teknik. Tuh, kalau kita ngomong, kalau penting soft atau hard, dua-duanya penting. Makanya memilihnya kalau punya pelamar banyak, kita harus dapat dua-duanya, itu yang ideal. Kalau kepepetnya hanya salah satu, kita lihat pekerjaannya. Membutuhkan yang bekerjanya memang memang harus skill tersebut, ya berarti harus yang skill. Tapi kalau skill tersebut ternyata soft-nya nggak bagus, ya jangan gitu. Karena itu akan menjadi PR di belakangnya gitu. Kecuali kalau soft-nya jeleknya seperti apa. Kalau mengenai integrity udah fatal ya. Tapi kalau mengenai komunikasi kita masih bisa didik. Gitu, Mbak. Ya. Jadi dilihat jabatannya apa, dilihat risikonya, dilihat apakah spesifikasi jabatan itu membutuhkan spesifikasi teknis. Itu yang jadi pertimbangan. Ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Mbak. Ada lagi? Ada, Ibu, ada dua lagi, Mas Rizky. Silakan Mas Rizky untuk on mic, Mas. Oke, monggo silakan. Ya, terima kasih Mbak Putri dan selamat malam Ibu Fitri ya. Iya, malam. Saya memiliki sebuah pertanyaan yang hampir mirip dengan Mbak Pratiwi tadi, Bu. Di sini saya memiliki pertanyaan mengenai seleksi akhir, Bu. Nah, katakanlah pada saat hasil seleksi akhir tersebut, ada lebih dari satu orang, saya bisa menyebutnya 3 orang lah, Bu. 3 orang kandidat yang memiliki skill, kemampuan, knowledge yang benar-benar diinginkan oleh perusahaan. Semuanya itu sama. Nah, tapi di sini perusahaan itu hanya memilih untuk satu orang saja untuk mengisi satu posisi tersebut.
Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sikap seorang HR jika dihadapi dengan posisi seperti itu, Bu? Dengan kasus yang seperti itu, bagaimana sikap yang akan diambil seorang HR, Bu? Terima kasih. 3, saya pasti dulu ya Mas Rizky. 3 orang sama persis ya? Iya, betul. Kembar dong. Entah itu dari pemikirannya itu mereka sama-sama benar-benar yang diinginkan oleh perusahaan gitu loh. Oke. Terima Terus kasih, harus Bu. memilih salah satu kan ya? Ya, betul. Oke. Gimana Yang harus seorang HR ya? Oke. Yang harus dipilih yang apa dulu gitu kan ya? Pasti orang punya kelemahan dan kelebihan ya. Kalau orang dilihat dari kelebihannya, itulah yang bisa menutup atau bisa memenuhi kualifikasinya. Sedangkan kelemahannya itu, orang tuh nggak ada yang Superman ya. Jadi melihat kelebihannya dulu, kelebihannya bisa nutup kualifikasinya, kelemahannya itu bisa dipelajari. Ya, rekrutmen itu dulu ya. Ada risiko. Jadi ada kelebihannya itu yang bisa mengasah untuk menjadi mengerjakan dengan optimal. Kemudian untuk kekurangannya itu bisa dilakukan dalam proses belajar. Kalau 3-3-nya sama persis, itu biasanya kita coba kalau udah interview, kita coba bikin presentasi gitu ya. Kenapa? Dari presentasi itu kita bisa tahu lebih banyak bahwa lebih detail soft kompetensi yang dipunyai dari orang tersebut gitu ya. Biasanya gitu. Jadi tes terakhir gitu ya. Udah interview selesai, tes terakhir adalah tes presentasi. Kalau di tempat kami ya, dikasih presentasi karena apa? Itu bisa menggali wawasan. Wawasan itu tidak mungkin sama. Ya, orang pembelajar tuh wawasan tuh nggak mungkin sama. Jadi bisa melihat wawasan, kemudian dia bisa mendeliver ke dalam bentuk presentasi, kemudian dia bisa menyampaikan melalui komunikasi. Nah, biasanya dipilih itu, dites sekali lagi. Gitu ya Mas ya. Oke Bu, baik. Kalau gitu terima kasih ya Bu. Oke, terima kasih. Satu lagi Mas Adnes. Silakan Mas Adnes, on mic Mas. Baik Ibu, saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, kenapa ya Ibu sekarang perusahaan itu selalu suka template CV ATS? Karena itu menurut saya itu terlalu membosankan Ibu. Kenapa? Kenapa sekarang perusahaan itu suka menyukai template CV ATS ya Ibu? Oh, apa itu ya? ATS friendly Ibu. Kayak CV kayak monoton gitu Ibu, tapi yang bisa diseleksi pakai mesin ATS itu Ibu. Oh, aduh maaf saya malah belum tahu ya Mas. Nanti coba saya ini ya, saya jadi PR buat saya ya. Mbak Putri minta tolong dicatat ya Mbak ya. Jadi pertanyaannya PR buat saya ya. Saya soalnya belum familiar tuh dengan yang disampaikan itu. Apa mesin ATS. Jadi gimana dia mengerjakan itu loh Ibu, kayak misalkan kan kemarin kan berdasarkan pengalaman saya lamaran kerja itu Ibu, magang itu saya dapat tips dari pihak karir di Univ itu harus pakai CV ATS yang bisa terseleksi oleh sistem gitu Ibu, sama perusahaan. Jadi apa yang ditulis di CV itu langsung bisa dideteksi sama CV gitu Ibu. Kan itu kan saya lihat CV ATS itu terlalu membosankan Ibu. Apalagi nanti yang emang orang-orang yang suka di seni gitu Ibu, itu kan agak membosankan. Kenapa ya Ibu harus pakai kayak gitu Ibu? Oh, jadi dia punya sistem itu terus suruh ngisi di situ ya? Enggak Ibu, kirim CV aja nanti nanti mesin ATS-nya itu mendeteksi secara otomatis gitu Ibu. Seleksi. Membosankannya gimana? Monoton Ibu. Template CV-nya itu monoton kayak zaman dulu. Oke. Mungkin memang saya nggak tahu ya. Nanti saya cobain jadi PR buat saya ya, karena saya belum tahu tentang hal itu ya. Tapi kalau dilihat yang dari disampaikan ini, itu mungkin memang mesin itu jadi bisa menseleksi dengan mesin ya. Jadi
ya dengan template itu gitu. Jadi kalau di luar template itu dia nggak bisa menseleksi gitu. Jadi itu gunanya untuk mempermudah tim seleksi aja sebetulnya gitu. Nah, kalau masalah membosankan mungkin aturan mereka bahwa itu salah satu bisa mengcapture dari data tersebut gitu. Ya. Tapi memang masing-masing perusahaan berbeda sih. Ya, masing-masing perusahaan berbeda. Mungkin itu ada pertimbangan seperti itu. Tapi nanti itu jadi PR saya. Hari Minggu saya coba jawab lebih jelas lagi, ya. Oke. Yang kedua, Ibu, saya kan pernah masuk sampai ke tahap interview user, Ibu. Nah, itu terkadang kenapa ya, Ibu, user itu nggak memiliki kompetensi SDM ya, Ibu. Kayak misalkan ya dia itu kadang sering bisa dikibuli gitu, Ibu, sama itunya apa yang diwawancarai. Kayak misalkan ditanya tentang soft skill itu, Ibu. Kan kadang ada user yang nggak memiliki kompetensi SDM, itu gimana, Ibu? Untuk bisa SR itu bisa, apakah SR itu harus mendampingi user atau bagaimana? Lalu yang ketiga itu apa, boleh, Bu? Yang ketiga. Boleh sebenarnya kedua dulu. Tidak memiliki kompetensi apa? Maksudnya kompetensi SDM, dalam Ibu. berinterview. Iya, Ibu. Itu usernya ya? Iya, Ibu. Oke. Iya. Oke, saya jawab dulu ya satu-satu ya, Mas Adnans ya. Jadi memang sebaiknya HR atau HR tuh harus mendampingi user. Kenapa? Karena akan membantu user tuh tidak semua mempunyai skill. Akan ideal kalau user mempunyai skill interview, ya. Tapi tidak semua user itu punya skill interview. Sehingga itu perlu didampingi. Interview itu apa sih yang dilihat? Behavior, perilaku. Ya, jadi bisa mengcapture perilaku dari si kandidat tersebut. Semakin dia bisa mengcapture kandidat tersebut, itu semakin real ke dunia nyatanya tergambar. Ya, harapannya apa? Kalau dia bisa mengerjakan itu pada waktu sebelumnya, jadi misalnya behavior nih, tanya bagaimana kamu misalnya ada tentang leadership, ya. Pernah nggak Anda memimpin organisasi misalnya? Oh ya, saya pernah memimpin organisasi seperti apa, seperti ini. Anda berperan sebagai apa di situ, bisa ceritakan. Oh, saya berperan sebagai leadernya gini. Oke, dalam leader itu apa yang Anda lakukan? Oh, saya mengelola ini. Pernahkah ada project misalnya gitu ya. Jadi itu perilaku itu. Kalau dia bisa menjelaskan itu dan dia pernah melakukan itu, harapannya adalah dia akan mengerjakan seperti itu juga pada saat dia berada di perusahaan kita. Ya, jadi behavior itu yang harus dicatat, yang menjadi catatan sehingga orang tersebut kita bisa meyakini bahwa orang tersebut sudah pernah melakukan seperti itu, sehingga apabila dia ada di perusahaan kita, dia akan melakukannya juga gitu, Mas Adnans. Ya, jadi itu kenapa kalau menurut saya harus didampingin HR. Kalau di tempat kami, user harus didampingin HR. Kenapa? Karena bisa menggali lebih dalam lagi tentang behavior. Kan tidak semua user itu mampu untuk melakukannya. Ya, oke. Yang ketiga apa? Saya kan pernah baca thread di Twitter, Ibu, mengenai sekarang ada HR itu yang menyukai untuk merekrut fresh graduate gitu, Ibu. Nah, yaitu pernah di thread Twitter itu bilang bahwa user itu biasanya lebih suka yang pengalaman, Ibu. Nah, tapi setelah dia itu berinteraksi dengan FGD gitu, fresh graduate, dan memang mereka itu bagus gitu, Ibu, dalam bekerja dan nggak ada neko-neko itu. Lalu kan terbukti bagus, Ibu, FG fresh graduate itu. Lalu bagaimana, Ibu, cara meyakinkan user itu untuk bisa menerima fresh graduate itu, Ibu? Dan kayak lapang dada gitu, Ibu. Kan fresh graduate juga bukannya jelek juga, Ibu. Terima kasih. Itu pengennya pengalaman ya? Ya, Ibu. Di thread Twitter itu lebih orang-orang usernya itu lebih pengen ke pengalamannya, Ibu. Sedangkan yang fresh graduate juga potensinya itu bagus banget gitu, Ibu. Terima kasih. Oke. Pekerjaannya tergantung yang dilamar, ya. Maksudnya yang dilamar, yang ditawarkan. Jadi pada saat pekerjaannya itu memang
membutuhkan pengalaman, terkadang user udah pengennya terima jadi, ya kan? Terima jadi. Tapi sebetulnya yang bisa kita sebagai HR nih mempengaruhi user adalah bahwa dengan potensi yang ada ini dia bisa mencapai kemampuannya gitu, kompetensinya gitu. Nah, itu yang harus kita bisa sampaikan gitu. Misalnya ya dia kan saya kan butuh, kalau orang sih ya pengennya memang pengalaman, karena begitu masuk dia langsung kerja, pengennya itu, nggak pengen ngajarin. User tuh maunya beres, pokoknya masuk, udah pengalaman dia masuk. Tapi apakah dia butuh orang pengalaman atau enggak, itu yang perlu kita pertajam lagi. Ya, kalau ternyata nggak butuh pengalaman, ya fresh graduate kenapa enggak? Ya, fresh graduate pun sebetulnya nggak polos-polos amat loh. Artinya gini, dia punya kayak gini nih, Merdeka Belajar kan dia bisa magang ya. Nah, magang itu suatu pengalaman. Makanya nanti teman-teman di sini kalau pada saat magang, tolong manfaatkan sebaik-baiknya karena itu menjadi pengalaman. Ya, menjadi bisa dianggap sebagai pengalaman kerja walaupun sedikit, dan akan digali oleh user itu masalah pengalaman Anda pada saat magang. Apa yang Anda dapatkan di situ. Ya. Oke. Itu Mas Adnens. Oke. Cukup? Apa ada tambahan pertanyaan yang cukup, lain? Ibu. Sudah cukup, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, sama-sama. Ada yang Ada, lain Ibu. lagi? Ada di sini di kolom chat dari Mbak Ayu Oktaviani. Yang bertanya, Ibu, saya memiliki pengalaman melamar menjadi waiters di salah satu tempat kopi. Saat itu saya sudah memenuhi syarat-syarat berupa dokumen yang telah ditentukan oleh tempat kopi tersebut. Tetapi sampai saat ini belum ada informasi mengenai saya lolos seleksi atau tidak. Namun tempat kopi tersebut masih memposting lowongan pekerjaan waiters di sosial media. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai tempat kopi tersebut yang tidak mengkonfirmasi mengenai lolos seleksi atau tidaknya kepada pelamar? Oke, memang terkadang mungkin sebetulnya beberapa perusahaan nih ya, beberapa perusahaan itu kadang menggantung itu karena pengen mencari yang terbaik ya. Jadi dia pengen mencari beberapa kandidat gitu untuk bisa memutuskan. Nah, sementara ini sudah ada kandidat nih yang mungkin cocok gitu ya, tapi wah saya pengen cari lagi yang lebih banyak, sehingga kalau semakin banyak dia mendapatkan, itu semakin dia bisa mendekati dari kualifikasi tersebut gitu. Nah ya, jadi memang kadangnya digantung tuh nggak enak memang. Tapi terkadang begitu. Nah, memang sebaiknya kalau nanti teman-teman di sini menjadi HR nih ya, jangan menggantung karena memang nggak enak digantung itu. Jadi sampaikan apapun. Misalnya, kita masih mencari beberapa kandidat untuk proses selanjutnya. Udah nggak apa-apa, sampaikan aja. Jadi tolong tunggu gitu ya, tuh boleh. Atau kalau nggak keterima ya bilang aja nggak keterima gitu. Kalau keterima kasih penjelasan biar kita tuh langkahnya lebih pasti gitu ya. Gitu gambarannya ya. Oke, semoga bisa membantu. Jadi memang mungkin ada beberapa pertimbangan yang dia tuh pengen memastikan gitu ya, mencari orang lain untuk mencari pembanding atau pesaing gitu ya, untuk memastikan memilih yang paling tepat. Oke, gitu Mbak. Terima kasih. Ya, ada lagi Ibu, boleh di kolom chat? Monggo silakan. Dari Mas Syahrul Nur. Permisi izin bertanya Bu, fungsi proses seleksi itu kan untuk memperoleh SDM dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai. Tetapi pada kenyataannya seseorang pekerja pasti akan mengalami suatu naik turun kualitas kinerja. Untuk menghadapi masalah tersebut, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Oke, terima kasih. Bagus banget ya pertanyaannya. Jadi memang pasti karyawan tuh naik turun ya. Pasti tuh ya, namanya juga orang ya, itu bedanya sama mesin ya, itu orang. Nah justru tugasnya HR adalah bagaimana membuat motivasi untuk
para karyawannya. Ya, motivasi itu macam-macam, tergantung kebutuhan dari karyawan tersebut. Nah, itu tugasnya HR, ya, agar stabil nih. Minimal kalau memang dia lagi turun, nggak terlalu turun nih, udah bisa di backup ke atas. Nah, apa nih yang bikin turun? Apa? Karena bosen, jenuh, atau karena nggak ada tantangan lagi, atau karena dia punya konflik dengan atasan, ya, atau dia udah merasa bahwa di pekerjaannya ini udah nggak related lagi dengan keinginan dia, lingkungannya, environmentnya. Nah, itu tugas HR, harus mencari sehingga kita bisa tahu dan kita bisa mendevelop orang ini, ya. Itu tugasnya HR. Misalnya, oh ternyata dia udah jenuh, oke, kasih project atau dirotasi atau dimutasi sehingga dia punya tantangan baru. Punya konflik sama atasan, oke, kita coba selesaikan apa yang membuat konflik. Environment-nya sudah tidak sesuai, oke. Bagaimana caranya environment itu environment apa yang membuat dia tidak sesuai, itu kita harus cari. Ya. Jadi tugas kita adalah kalau sudah masuk kita harus memotivasi sehingga karyawan tersebut bisa tetap naik. Ya namanya juga manusia pasti ada naik turunnya. Jadi nggak apa-apa. Ya, tapi bagaimana kita harus mensikapinya, gitu, ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Tadi ada Pak Sulis, Ibu, yang raise hand. Silakan boleh, Pak Sulis. Boleh, silakan Pak Sulis. Pak, apa? Malam, Bu Fitri. Malam, Pak. Aduh, ternyata kita sama-sama asesor ya, Bu. Oh iya, Terus kita juga sama-sama, kalau Ibu kan masih, kalau saya sudah mantan dari Salim Group, Bu. Bulatan 3 merah. Dulu saya cari yang lebih ini, Bu, yang lebih menantang. Oh iya, ini salah satu Bu, contohnya ya, butuh tantangan ya. Salah satu contoh kutu loncat, Bu. Oh iya. Jadi gini, Bu, saya menambahkan yang lebih baik, Pak, namanya. Terkait dengan ATS, Bu, atau aplikan traffic system. Jadi contoh kalau di perbankan itu seperti BI checking, Bu. Contohnya. Jadi terkait dengan apakah orang ini punya perilaku yang buruk di suatu perusahaan X dia bekerja. Karena tempat kami juga menggunakan seperti itu, Bu. Jadi ini secara automatically dia nge-link ke BPJS Ketenagakerjaan, Bu, karena dia kan pasti ada tuh historikalnya. Jadi kita bisa tarik terkait dengan apakah dia ini mengundurkan diri kah, PHK kah. Kan sekarang tuh sudah ada klausul yang pasti, Bu. Kalau seumpama PHK pasti akan dapat JKP. Kalau mengundurkan diri akan dapat ini. Nah, syarat ketentuan berlaku. Lah, ini ke depan kita akan lebih dimudahkan dengan traffic ini, Bu. Sangat dimudahkan. Jadi terkait dengan perilaku, terkait dengan hal-hal lain, itu informasi itu cepat sekali. Lah, makanya dari pertemuan yang lalu saya sampaikan kepada teman-teman, betul apa yang disampaikan Ibu Fitri itu terkait dengan media sosial. Ya, saya berkali-kali bilang bijaklah dalam menggunakan media sosial. Di tempat kami pun pasti akan nge-trace ke sana juga, Bu. Kita semuanya nge-trace kemana-mana. Dan jejak digital itu ini ya, Pak ya. Jejak digital itu sangat berarti ya. Sangat berarti dan sangat jahat sebetulnya, Bu. Ya, Karena sedikit saja kita salah, maka itu akan nempel selamanya. Jadi saya sih pesan kepada adik-adik mahasiswa mulai sekarang, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Karena itu pasti akan nge-link, Bu, nanti. Jadi kita nge-link ke BPJS Ketenagakerjaan, nge-link ke medsos, nge-link kemanapun, sehingga kita begitu nama, tanggal lahir, udah tuh seret, udah pasti ketemu semua, Bu. Jadi mudah sekali apakah orang ini punya perilaku yang buruk. Terus saya juga mohon nih kepada teman-teman, apabila ada hal terkait dengan perselisihan hubungan industrial, sampaikanlah dengan bijak, jangan sampai menimbulkan kerugian, baik itu dari kita sendiri maupun perusahaan. Karena di tempat kami pun kalau seumpama ada suatu perusahaan yang menggelar aksi yang maksudnya baik, itu akan jadi not tuh, gitu loh ya. Jadi begitu pas kita menerima referensi dari perusahaan A, ini jangan-jangan orang yang pernah demo di sini, gitu loh. Jadi bijak dalam boleh saja menyampaikan pendapat, tapi bijaklah dalam menyampaikan pendapat baik di media sosial maupun pada saat perselisihan hubungan industrial. Ya, jadi
sekarang ini sudah era digital ya. Kalau saya sih ngomong kasarannya zaman digital ini lebih memudahkan tapi juga sangat jahat. Kalau memang kita tidak bijak. Jadi jahatnya buat siapa ya? Buat diri kita sendiri yang melakukan yang memang tindakan kita sendiri. Gitu Bu barangkali. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulis. Sangat bagus banget penyampaiannya dan menjadi pembelajaran buat teman-teman di sini ya. Hati-hati, bijak dalam menggunakan medsos, bijak dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan siapapun, karena jejak digital itu jahat ya. Satu, jejak digital itu sangat berarti. Artinya kalau kalian bagus, Anda tercapture dan branding kamu bagus gitu ya. Tapi kalau jelek, Anda selesai gitu ya. Jadi hati-hati ya, hati-hati dan semua perusahaan butuh track record. Ya, track record itulah nanti yang menjadi acuan dalam memilih orang gitu ya. Nah, kalau jejak digital Anda bagus itu menjadi poin positif. Tapi kalau jejak digital Anda kurang bagus, itu membunuh diri Anda sendiri sebetulnya ya. Oke, terima kasih Pak Sulis penyampaiannya, masukannya. Sama-sama Bu, kita sharing Bu. Yes. Oke. Ada lagi? Ada lagi Ibu, satu lagi kita kasih kesempatan sama Mbak Indah, boleh ya Mbak Indah boleh ya Bu? Boleh, boleh. Izin bertanya Ibu, pada ini Mbak Indah yang Indah berapa? Indah Septiana Putri. Oh bukan ya? Oke. Boleh Izin silakan. bertanya Ibu, pada tahap seleksi wawancara bagaimana tim penguji melihat dan menilai bahwa pelamar tersebut layak diterima oleh perusahaan? Bagaimana tim penguji menilai layak? Bagaimana tim penguji melihat dan menilai bahwa pelamar tersebut layak diterima di perusahaan? Yang pertama kan sudah ada kriterianya ya. Yang mau tadi yang spesifikasi jabatan ya, kemudian dari main spec-nya. Nah, dari satu tuh ada tuh dari Mas Vicky ya, dari CV bisa dilihat ya. Kemudian dari tes itu bisa macam-macam, bisa tes praktek, bisa tes teknis, bisa tes tergantung dari posisinya itu. Kemudian dari interview, bisa dari psikotes gitu ya juga ya. Kemudian dari interview itu sebaiknya kalau dalam menguji itu, kalau mau menemukan orang yang benar-benar konsisten, benar tepat, itu menggunakan beberapa metode. Itu sangat membantu. Beberapa metode itu melihat konsistensi. Karena kalau orang bohong, itu pasti tidak konsisten. Ya. Nah, itu beberapa metode. Dari hal-hal tersebut, kita lihat nih poin-poinnya. Apakah kita menemukan behavior itu ke dalam metode kita yang kita lakukan tes-tes tersebut. Kalau kita temukan, berarti orang itu sesuai dengan kualifikasinya tersebut. Tapi kalau tidak kita temukan, berarti tidak sesuai gitu. Ya, dari beberapa metode yang tadi sudah disampaikan, ya, itu bisa menggali seberapa kesesuaiannya dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih, Mbak Indah. Cukup? Sudah ya. Iya, sudah 945. Baik. 99. Saya belum menata. Mas Atnaes, nanti jangan lupa kita foto di akhir sesi pakai gaya kompeten. Teman-teman semuanya on cam ya. Jangan lupa. Ya, baik. Mau foto sekali lagi ya. Sebagai penutup sebelum kita ketemu nanti di hari Minggu. Ya. Siap, Mas Atnaes? Wes, Mas Adnan pakai kacamata. Oke. Saya pinjam kacamata juga. Buka semua on cam. Mas James sisiran sudah. Mas Vicky mana? Mas Agung. Udah Bu, aman Bu.
Oh, aman. Oke deh. Yang Pak lainnya? Sulis nggak buka kamera, Pak? Udah. Mas Vicky nggak buka kamera, Mas? Buka kamera di Palu, Bu, susah. Nanti saya kepental. Ya, udah siap semuanya, Mas Adnan, silahkan. Baik, untuk halaman 1, 2, 3. Untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Sudah Ibu, hanya halaman 2 yang on cam. Gayanya cuma satu aja, Bu, atau ada yang lain? Kenapa, Mbak? Gayanya cuma kompeten aja? Oh, mau apa lagi ya? Nanti kita yang buat hari Minggu ya, kita bikin gaya ya. Siap-siap kalau gitu. Terima kasih untuk hari ini. Semoga yang hari ini bermanfaat ya. Dan kita sambung besok di hari Minggu. Kalau ada pertanyaan yang masih mengganjal bisa disiapkan. Ya, nanti hari Minggu kita ketemu lagi ya. Dan kita bahas lebih dalam lagi mengenai metode dan alat-alat tes tersebut. Ya, oke. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata hari ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitria. Terima kasih. Baik, teman-teman jangan lupa setelah webinar ini langsung kerjakan post test. Baik, Ibu. Belum ada PR ya, PR-nya yang kedua ya nanti ya. Iya. Sesi kedua. Begitu sulit lupakan